Viral. Dianggap pembawa kutukan, hidup pemuda miskin ini berubah setelah tolong Raja Singa. Angin di lembah kabut beracun bukan hanya dingin, ia membawa racun, ia membawa bisikan kematian. Setiap hembusannya terasa seperti pisau karat yang menggores paru-paru. Di dasar lembah yang sunyi dan berwarna ungu pucat itu, terbaringlah Raksa. Ia adalah harimau penjaga hutan, sebuah entitas mitos yang bertugas menjaga keseimbangan alam dan memegang inti energi, sumber daya spiritual tak terbatas. Tetapi saat ini, ia hanyalah sesosok pemuda kurus, compang-camping, dan tak berdaya. Wujud manusianya terpaksa ia pertahankan karena inti energi miliknya baru saja tercerai-berai. Pengorbanan itu, pengorbanan itu. Belum genap 3 hari berlalu sejak ia menguras hampir seluruh energinya untuk menyegel celah dimensi yang mengancam menelan desa cahaya, tempat persembunyian makhluk-makhluk fantastis terakhir di dunia. Ia berhasil, tetapi harga yang dibayar jauh melebihi apa yang pernah ia bayangkan. Tubuhnya kini kosong, seperti guci kristal yang pecah. Ia hanya punya sisa-sisa terakhir dari kekuatan esensialnya, seberkas cahaya redup di dalam dadanya. Namun, bukan racun lembah yang paling menyakitinya. Bukan pula kelemahan fisik yang membuatnya ingin menutup mata selamanya. Yang paling mematikan adalah rasa hampa, lubang menganga di hatinya yang ditinggalkan oleh Lira. Lira. Bahkan saat mengucapkan namanya dalam hati, Raksa merasakan pahitnya empedu dan manisnya madu yang bercampur aduk di lidah. Lira adalah mantan kekasihnya, pasangannya. Ia adalah belahan jiwa yang mereka yakini telah ditakdirkan bersama sejak pertemuan pertama di bawah cahaya bulan purnama. Raksa mengenalnya sebagai Lira, gadis yatim piatu berambut legam yang memiliki tatapan mata sebiru lautan dalam, sosok yang ia kira adalah manusia biasa. Ia telah mencurahkan setiap butir kepercayaannya, setiap rahasianya, termasuk tentang inti energi yang menjadi nyawanya. Lira. Bisik Raksa, suaranya serak dan nyaris tak terdengar. Ia mencoba bangkit, tetapi kepalanya berputar, dan ia terbatuk, mengeluarkan cairan hitam yang menunjukkan betapa parahnya racun lembah telah merusak dirinya. 24 jam yang lalu, di tempat ini juga, semua telah berakhir. Raksa, kamu lihat dirimu sekarang. Suara Lira, yang biasanya lembut dan merdu seperti lonceng perak, kini menusuk dan dingin seperti ujung pedang es. Ia berdiri tegak di atas Raksa. Bayangannya jatuh menutupi tubuh pahlawan yang tergeletak lemah. Raksa menatap wajah Lira, mencari sisa-sisa kehangatan yang ia kenal. Lira, aku nyaris mati untuk menyelamatkan mereka. Aku perlu inti energi ini untuk menyembuhkan diriku. Hanya tinggal seberkas. Ia mengulurkan tangan, menunjuk ke titik cahaya yang berdenyut lemah di rongga dadanya. Lira tertawa, tawa yang bukan milik Lira yang ia kenal. Tawa itu terdengar seperti pecahan kaca yang digiling. Menyelamatkan mereka? Oh, Raksa, kamu selalu terlalu naif dan mulia. Dan ya, aku melihatmu sekarang. Seorang harimau penjaga yang tak lebih dari bangkai lemah. Dan kamu masih berpikir kamu layak memiliki kekuatan itu? Pandangan Lira berubah. Matanya yang biru mendadak dipenuhi kilau ungu yang mengerikan. Raut wajahnya menipis. Dan Lira yang berdiri di sana bukanlah manusia. Ia adalah makhluk bayangan, sejenis entitas yang memakan energi spiritual dan menyamar untuk menyesatkan. Entitas licik yang selalu menjadi musuh bebuyutan para penjaga hutan. Tubuhnya Lira adalah penyamaran sempurna. Topeng yang berhasil menipu bahkan Raksa, sang penjaga hutan. Kamu. Raksa mencoba mundur. Keterkejutannya melampaui rasa sakit fisik. Aku adalah apa yang kamu abaikan, bodoh, potong Lira tajam. Aku menghabiskan bertahun-tahun bersamamu, mempelajari setiap celahmu, setiap celah di pelindungmu. Aku mencarimu hanya karena aku tahu, kamu, sang harimau penjaga, adalah pemegang inti energi terkuat. Dan sekarang, setelah kamu menguras habis dirimu dalam pengorbanan heroik yang konyol itu, inti energi itu menjadi lebih mudah diambil. Jantung Raksa terasa seperti diremas oleh tangan raksasa tak kasat mata. Pengkhianatan ini bukan hanya melukai, tetapi menghancurkan fondasi kehidupannya. Semua kenangan manis mereka, semua janji, ternyata adalah jaring laba-laba ilusi yang dipasang dengan sangat rapi. Lira melangkah mendekat, jarinya yang panjang dan dingin menembus dada Raksa,
mengabaikan lapisan wujud manusia harimau penjaga itu. Kamu membawa kutukan, Raksa. Kutukan kepahlawanan yang bodoh. Kutukan yang menarik malapetaka. Pergilah dan membusuklah bersama kutukanmu di sini. Inti energi ini kini milikku. Dengan sekali tarikan kejam, Lira merenggut sisa cahaya yang tersisa dari dada Raksa. Rasa sakitnya melebihi ledakan 1000 bintang. Raksa menjerit, tetapi suaranya tertahan. Ketika Lira menarik tangannya, titik cahaya itu, inti energi, kini bersinar gelap di genggaman makhluk bayangan. Selamat tinggal, harimau penjaga. Lira meludah, lalu menghilang ke dalam kabut, membawa serta kekuatan spiritual yang tersisa. Raksa ditinggalkan sendirian, tubuhnya ambruk, tidak lagi memiliki energi untuk mempertahankan dirinya. Kini, Raksa hanya bisa menatap langit lembah yang tertutup. Ia sudah tidak punya apa-apa. Tubuhnya menolak untuk mati, tetapi jiwanya telah merangkak menuju jurang keputusasaan. Mengapa? Mengapa aku tidak mati saja? Ratapnya dalam hati. Ia merasakan air mata panas menuruni pipinya. Air mata itu bukan karena fisik yang sakit, melainkan karena cinta dan kepercayaan yang dikhianati begitu keji. Ia merasa dirinya adalah aib bagi gelarnya sebagai penjaga hutan. Bagaimana mungkin ia, yang ditugaskan melindungi dunia dari kebohongan, justru jatuh pada kebohongan yang paling indah? Racun kabut perlahan menyelimuti kesadarannya, seolah ingin menawarkan pelukan kematian yang damai. Raksa menutup mata, menerima takdirnya. Ia telah berkorban demi dunia, tetapi dikhianati oleh orang yang seharusnya menjadi dunianya. Di tengah kesunyian yang mematikan itu, sebuah pikiran perlahan muncul dari relung terdalam jiwanya yang hancur. Bukan dendam, melainkan pertanyaan, apakah ini semua yang tersisa? Rasa sakit dan kepahitan? Saat itulah, ketika ia mencapai titik terendah dari kehampaan, ia merasakan perubahan. Bukan racun, bukan dingin, melainkan kehangatan yang samar-samar. Kehangatan yang tidak seharusnya ada di lembah kabut beracun. Terdengar suara gemericik air, seolah ribuan lonceng kristal berdentang pelan. Raksa membuka matanya sedikit. Di hadapannya, kabut mulai tersingkap, memperlihatkan sebuah mata air kecil yang memancarkan cahaya biru kehijauan lembut. Airnya berputar pelan, dan dari pusaran itu, perlahan muncul sesosok entitas yang seluruhnya terbuat dari air murni, berkilauan seperti berlian yang tak terhitung jumlahnya. Ia adalah roh air purba, penjaga mata air kehidupan, entitas mitos yang selama ini hanya ada dalam dongeng para penjaga. Sosok itu membungkuk. Wajahnya adalah pusaran air yang indah namun tanpa batas. Suaranya terdengar seperti bisikan sungai purba. Harimau penjaga hutan, bisik roh air purba. Suaranya mengandung kesedihan dan kebijaksanaan ribuan tahun. Jiwamu murni, tetapi hatimu telah retak. Aku tidak bisa membiarkan pengorbanan suci berakhir dengan kepahitan. Roh air purba mengangkat tangan airnya. Raksa merasakan gelombang energi luar biasa, bukan energi liar. Bukan energi liar, melainkan energi penyembuhan yang lembut dan penuh kasih. Entitas itu tidak hanya menyembuhkan lukanya, tetapi juga memanggil kembali inti energi Raksa yang telah tercerai-berai. Inti energi itu kini telah dimurnikan dari sisa-sisa sentuhan Lira, kembali ke dalam dada Raksa, berdenyut kuat, lebih jernih, dan lebih stabil dari sebelumnya. Aku hidup. Raksa tergagap. Kamu hidup, dan kamu utuh, nak, jawab roh air purba. Tetapi yang lebih penting, jiwamu harus utuh. Lira mencuri kekuatanmu, tetapi jangan biarkan ia mencuri kedamaianmu. Pengkhianatan adalah beban bagi yang melakukannya, bukan bagi yang dikhianati. Roh air purba memberinya anugerah, sebuah kualitas spiritual yang melampaui kekuatan fisik, pengampunan mutlak. Ia menanamkan pemahaman bahwa memaafkan bukanlah membebaskan Lira dari kesalahannya, melainkan membebaskan Raksa dari rantai dendam yang akan membuatnya menjadi makhluk bayangan berikutnya. Kekuatan sejati, disadari Raksa saat itu, lahir dari hati yang telah pulih. Aku mengerti, bisik Raksa, air matanya kini adalah air mata pembebasan, bukan kepedihan. Aku akan memaafkan. Bukan untuk Lira, tapi untuk diriku sendiri. Roh air purba tersenyum dengan gemericik air. Takdir menantimu di dunia luar, harimau penjaga. Sekarang,
Pergilah, dan gunakan kekuatan inti energi MU, bukan untuk pembalasan, melainkan untuk membangun masa depan baru. Saat kabut lembah beracun merayap kembali, roh air purba lenyap. Raksa berdiri tegak, napasnya bersih, inti energinya berdenyut hangat. Ia telah bertransformasi, bukan hanya dari yang lemah menjadi kuat, tetapi dari yang penuh dendam menjadi penuh pengampunan mutlak. Ia meninggalkan lembah kabut beracun, memasuki dunia manusia dalam wujud pemuda miskin yang tak dikenal, siap menghadapi masyarakat yang akan mencapnya sebagai pembawa kutukan. Ia pergi tanpa menoleh ke belakang, tanpa rencana untuk menuntut balas, bahkan jika takdir membawanya berhadapan langsung dengan Lyra. Kekuatan terbesarnya telah lahir, hati yang memaafkan dan telah pulih. Langkah pertama Raksa keluar dari bayangan lembah kabut beracun terasa seperti meninggalkan neraka untuk memasuki purgatori. Wujudnya sebagai pemuda miskin dan kurus membuatnya segera dicap. Ia berjalan menuju desa Randu Alas, permukiman manusia terdekat di pinggiran hutan. Desa ini jauh dari hiruk-pikuk kota, sebuah sarang kecil di mana gosip menyebar lebih cepat daripada angin muson. Ia memilih wujud ini, yang paling rendah dan rentan, sebagai ujian atas pengampunan mutlak yang ia terima. Ia ingin membuktikan bahwa ia tidak memerlukan kekuatan fisik atau status harimau penjaga untuk bertahan. Ia hanya membutuhkan ketulusan hatinya. Begitu ia memasuki Randu Alas, mata-mata warga desa segera menatapnya. Tatapan itu bukan tatapan penasaran, melainkan tatapan jijik dan ketakutan. Wajah Raksa, yang kuyu karena trauma dan kelelahan, dianggap sebagai pertanda buruk. Lihat dia. Wajahnya pucat pasi seperti mayat berjalan. Bisik seorang ibu di balik ranjang sayurnya, suaranya seperti desisan ular berbisa. Jauhkan anak-anakmu. Dia pasti pengembara sial yang membawa hama, sahut seorang pria tua, meludah ke tanah seolah membersihkan jejak langkah Raksa. Raksa mendengar semuanya. Kata-kata itu menusuk, tetapi berkat anugerah roh air purba, duri-duri itu hanya menggores permukaan, tidak mampu menembus inti energi yang kini bersinar dengan kedamaian di dadanya. Ia tidak marah. Ia hanya merasakan kesedihan yang mendalam atas ketidakmampuan manusia melihat lebih dari sekadar kulit luar. Ia mencoba mencari pekerjaan, menawarkan jasa membersihkan lumpur atau memikul kayu, tetapi ia selalu ditolak. Pergi, nak. Tokoku sudah rugi 3 bulan berturut-turut. Aku tidak butuh kutukan barumu di sini. Teriak seorang pedagang kain, buru-buru menutup pintu tokonya. Raksa akhirnya mendapati dirinya duduk sendirian di tepi sungai desa. Airnya mengalir pelan, seolah meratapi nasibnya. Ia belum makan lebih dari sehari. Perutnya berteriak, tetapi pikirannya sibuk memikirkan pelajaran dari roh air purba. Bukan dendam, Raksa. Bukan balasan. Tiba-tiba, ia mendengar suara gaduh di kejauhan, di batas hutan. Suara-suara teriakan panik yang bercampur dengan raungan yang dalam dan menyakitkan. Itu bukan raungan biasa. Itu adalah raungan Raja Singa, penguasa hutan agung, sosok yang dihormati dan ditakuti oleh setiap makhluk di kawasan itu. Penduduk desa mulai berlarian ke arah berlawanan. Wajah mereka dilukis ketakutan murni. Ada apa? Raksa bertanya pada seorang wanita muda yang nyaris menabraknya. Raja Singa. Dia terluka. Pemburu gelap memasang jebakan. Dia terperangkap di jaring besi yang besar. Jangan ke sana, nak. Itu berbahaya. Wanita itu menangis histeris dan berlari. Jantung Raksa berdebar kencang. Naluri harimau penjaga hutan yang asli, yang telah lama tertidur di balik wujud manusia, langsung terbangun. Inti energi di dadanya berdenyut, memberinya peta yang jelas ke lokasi kejadian. Raja Singa adalah simbol kekuatan alam. Kehilangannya akan menimbulkan kekacauan ekologis dan spiritual yang parah. Raksa bergegas menuju batas hutan, meninggalkan kerumunan warga desa yang memilih sembunyi dan berdoa. Saat ia mendekat, pemandangan itu sungguh menyayat hati. Raja Singa yang perkasa, dengan surai emasnya yang biasanya berdiri gagah, kini terjerat dalam jaring baja tebal yang ditenun oleh pemburu. Kaki depannya terluka parah. Darah segar menetes membasahi tanah. Matanya yang keemasan menunjukkan perpaduan antara rasa sakit dan amarah yang terperangkap. Ia meronta, tetapi setiap gerakan hanya mengencangkan jerat jaring itu. Beberapa warga desa pemberani, atau mungkin hanya penasaran, mengintip dari balik pohon, tetapi tidak ada yang berani mendekat.
Rasa takut mereka jauh lebih besar daripada rasa kasihan. "Kita tidak bisa berbuat apa-apa," ujar seorang pria parubaya, tangannya gemetar. "Dia terlalu kuat. Kita hanya akan dicabik-cabik jika mendekat." "Bawa parang. Kita harus menghalaunya sebelum dia datang ke desa," teriak yang lain, tetapi tidak ada yang benar-benar bergerak maju. Raksa menelan ludah. Ia tahu, dengan kekuatan inti energinya yang baru dipulihkan, ia bisa merobek jaring itu dalam sekejap. Tetapi jika ia melakukan itu, ia akan mengungkap identitasnya sebagai harimau penjaga, menarik perhatian makhluk bayangan lain seperti Lyra, atau bahkan menarik perhatian Lyra sendiri. Ia telah berjanji untuk hidup dalam kedamaian. Ia harus menolong Raja Singa, tetapi dengan cara yang berbeda. Ia harus menggunakan cara manusia, tetapi dengan sentuhan hatinya. Raksa melangkah maju, perlahan, melintasi garis ketakutan. "Hei, anak sial, mau apa kau? Jangan mendekat," teriak salah seorang warga yang melihatnya. "Kau akan membuat amarah singa itu semakin menjadi. Jangan bawa kutukanmu ke sini." Raksa mengabaikan teriakan itu. Ia berjalan sampai jaraknya hanya beberapa meter dari Raja Singa yang tengah merintih. Gerrau. Raungan Raja Singa membelah udara, bukan ancaman, melainkan peringatan agar Raksa menjauh. Ia tidak ingin melukai pemuda itu. Raksa berhenti, berlutut, dan mengangkat kedua tangannya perlahan. Ia tidak membawa senjata. Ia membawa kedamaian. Matanya menatap langsung ke mata keemasan Raja Singa. "Raja Agung," Raksa berbicara dengan suara yang lembut namun tegas. Suara yang entah mengapa memiliki resonansi hutan yang menenangkan. "Aku tahu kamu terluka. Aku datang bukan untuk menyakitimu. Aku hanya ingin membantumu." Raja Singa, terkejut dengan ketenangan Raksa, sedikit meredakan amarahnya. Ia melihat ketulusan yang membara di mata pemuda itu, ketulusan yang murni dan tanpa pamrih, seperti embun pagi di daun jati. "Aku bukan pemburu," lanjut Raksa. "Aku adalah orang yang telah kehilangan segalanya, tetapi menemukan kembali hatinya. Izinkan aku." Perlahan, Raksa mendekat. Ia meraih jaring besi itu. "Sial! Anak bodoh itu bunuh diri," gumam para penonton dari kejauhan. Raksa tidak merobek jaringnya dengan inti energi. Sebaliknya, ia menyalurkan energi pemulihan yang lembut, energi yang sama yang ia terima dari roh air purba, ke tangannya. Ia tidak menggunakan kekuatan destruktif, melainkan kekuatan penyembuhan dan kasih sayang. Ia menyentuh ikatan jaring baja yang paling kencang di sekitar kaki Raja Singa, lalu ia melepaskan simpul-simpul itu satu persatu, dengan sangat hati-hati, seperti sedang melepaskan lilitan benang yang kusut. Prosesnya lambat dan menyakitkan, bagi Raksa dan Raja Singa. Raja Singa menyaksikan setiap gerakan pemuda itu. Ia bisa saja mencabik-cabik Raksa kapan saja, tetapi ia merasakan niat baik yang mengalir dari Raksa, rasa hormat yang mendalam terhadap alam. Akhirnya, simpul terakhir terlepas. Jaring baja itu ambruk ke tanah. Raja Singa bebas. Ia bangkit, kakinya yang terluka masih gemetar. Ia menatap Raksa. Raksa mundur selangkah, memberi ruang bagi keagungan makhluk itu. "Larilah, Raja Agung. Jangan kembali ke tempat ini," bisik Raksa. Namun, Raja Singa tidak pergi. Ia mendekat, moncongnya yang besar dan hangat menyentuh tangan Raksa yang kotor. Itu adalah sentuhan syukur yang agung. Saat momen hening antara harimau penjaga dan Raja Singa itu terjadi, tak disangka, seorang anak muda dari desa yang sempat melarikan diri, kembali dengan telepon genggam di tangannya, alat sederhana yang sangat langka di Randu Alas. Anak itu, yang bernama Tio, telah merekam seluruh kejadian itu. Aku tidak percaya," kata Tio dengan mata terbelalak, merekam sentuhan Raja Singa pada Raksa. Dia benar-benar menolongnya. Orang yang katanya pembawa kutukan." Raja Singa kemudian berbalik, memberikan raungan yang tidak menyakitkan, raungan kemenangan dan terima kasih, sebelum menghilang ke dalam kelebatan hutan. Raksa kembali berdiri, kelelahan, tetapi hatinya ringan. Ia telah menggunakan kekuatannya untuk kebaikan, tanpa mencari pujian atau pengakuan. Saat Raksa berbalik untuk pergi, Tio mendekatinya dengan mata berkaca-kaca.
Kakak bukan pembawa kutukan, kata Tio, suaranya tercekat. Kakak orang baik. Aku merekam semuanya. Seluruh desa akan melihatnya. Dunia akan melihatnya. Raksa hanya tersenyum samar. Wajahnya kembali ke ekspresi melankolis. Tidak perlu, Nak. Aku tidak mencari ketenaran. Tapi kakak pantas mendapatkannya. Tio bersikeras, mereka semua salah tentang kakak. Biarkan mereka lihat keajaiban ini. Tio, tanpa menunggu persetujuan Raksa, segera berlari kembali ke desa, membawa rekaman video emas yang akan mengubah nasib Raksa dan pandangan seluruh Randu Alas. Raksa berdiri di tepi hutan, memandangi Raja Singa yang telah pergi. Ia merasa damai. Ia tidak tahu bahwa dalam beberapa jam ke depan, video pertolongannya itu akan diunggah Tio, dan akan menjadi trigger yang akan membuat hidupnya yang dianggap terkutuk, berubah secara viral, membawanya ke takdir yang jauh lebih besar. Raksa kembali ke tepian sungai Randu Alas, tempatnya yang sunyi untuk mengistirahatkan tubuh dan jiwa. Setelah menolong Raja Singa, kelegaan yang ia rasakan jauh melebihi rasa lapar yang mendera. Itu adalah kebahagiaan murni dari melakukan kebaikan tanpa mengharapkan balasan, sebuah kristalisasi dari anugerah pengampunan mutlak yang diberikan roh air purba. Ia telah membuktikan pada dirinya sendiri, bahwa ia bisa menjadi pahlawan meski tanpa sorban kehormatan harimau penjaga hutan. Malam itu, dinginnya udara tidak mampu menandingi gejolak yang mulai timbul dari desa. Samar-samar, Raksa mendengar teriakan yang kini bukan teriakan cemoohan, melainkan teriakan keterkejutan dan decak kagum. Beberapa saat kemudian, ia melihat nyala senter bergerak cepat ke arahnya. Orang-orang desa, yang tadi siang menghindari Raksa seperti wabah, kini berbondong-bondong mendatanginya. Di barisan terdepan ada Tio, si pemuda yang merekam aksinya. Wajah Tio bersinar-sinar, bukan hanya karena senternya, tetapi karena rasa bangga yang luar biasa. Kak Raksa, lihat ini. Tio langsung menyodorkan ponsel tuanya yang layarnya retak. Layar itu menunjukkan video buram, tetapi isinya jelas. Raksa, pemuda kurus yang dicap pembawa kutukan, dengan tenang melepaskan jerat baja dari kaki Raja Singa. Komentar-komentar di bawah video itu sudah meledak, menjadi sungai pujian dan pertanyaan. Aduh, aku menangis. Lihat mata singa itu, penuh rasa terima kasih. Siapa pemuda ini? Kenapa dia tidak takut sama sekali? Dia malaikat. Viralkan. Kita harus cari tahu dia tinggal di mana. Dia mengubah kutukan menjadi mukjizat. Raksa menatap kerumunan itu. Wajah-wajah yang tadinya penuh kebencian kini dipenuhi rasa malu yang tersembunyi dan kekaguman yang jujur. Seorang tetua desa, yang tadi siang paling keras menolak Raksa, kini maju dengan langkah ragu. Nak Raksa, kami minta maaf. Kami salah. Kami terlalu mudah menilai dari penampilan. Suara pria tua itu, yang tadinya seperti guntur yang mengancam, kini terdengar seperti rintihan daun kering. Ya, Nak, maafkan kami, sahut yang lain. Kami pikir kau membawa kemalangan. Ternyata kau adalah berkah. Reaksi mereka adalah cerminan dari hati manusia yang rapuh, mudah menghakimi, tetapi mudah pula luluh oleh bukti ketulusan. Ini adalah momen yang seharusnya Raksa gunakan untuk menuntut keadilan, untuk mengingatkan mereka akan penghinaan yang telah ia terima. Tetapi, ia teringat bisikan roh air purba, bukan dendam. Raksa, bebaskan dirimu. Raksa menghela napas, menatap langsung ke mata para warga. Tidak ada yang perlu dimaafkan, Bapak, Ibu, katanya. Suaranya tetap tenang dan lembut, seperti air yang mengalir di batu sungai. Kekhawatiran kalian wajar. Saya datang ke sini tanpa apa-apa, dan saya mengerti bagaimana ketakutan bisa membuat kita cepat menilai. Jawaban Raksa yang rendah hati dan tanpa kepahitan itu justru menghantam warga lebih keras daripada makian apapun. Mereka menyadari kedalaman karakter pemuda ini. Tio, yang melihat interaksi itu, menepuk bahu Raksa. Kakak harus memanfaatkan ini. Dunia sekarang tahu siapa kakak. Kakak bisa meminta bantuan, meminta uang, kakak bisa kaya sekarang. Raksa tersenyum, senyum yang tulus, pertama kalinya dalam waktu yang lama. Terima kasih, Tio. Tapi, aku tidak menolong Raja Singa demi uang atau ketenaran.
Ia berjalan sedikit menjauh, menuju sungai yang memantulkan bintang-bintang. Air di sungai itu berkilauan, seolah merayakan kebangkitan hatinya. Aku telah kehilangan semua yang berharga dalam hidupku karena pengkhianatan. Raksa memulai, suaranya menjadi lebih serius. Ia tidak menyebut lira, tetapi rasa sakitnya nyata. Aku ditinggalkan karena dianggap tidak lagi berguna. Aku nyaris mati. Tetapi, di titik terendahku, aku diajarkan satu hal. Kekuatan terbesar bukan terletak pada apa yang kita miliki, melainkan pada kemampuan kita untuk melepaskan rasa sakit dan membangun kembali. Ia menoleh ke arah warga. Jika aku menggunakan viralitas ini untuk meminta balasan, atau untuk menuntut dendam atas penghinaan kalian, aku tidak akan berbeda dengan orang-orang yang mengkhianatiku. Aku tidak akan pernah benar-benar pulih. Ini adalah janji Raksa pada kedamaian batinnya. Janji untuk hidup tanpa dendam. Aku akan membangun masa depanku sendiri, lanjutnya dengan mata yang teguh. Aku akan membangunnya di atas kebaikan, di atas kasih sayang, dan di atas ketulusan. Aku akan membangun sebuah kehidupan di mana aku tidak memerlukan lagi sorban kebesaran atau pengakuan untuk merasa berharga. Warga desa mendengarkan dalam diam, terpesona oleh aura baru yang mengelilingi Raksa. Ia bukan lagi pemuda sial yang terkutuk. Ia adalah seseorang yang jiwanya telah disentuh oleh api penderitaan dan muncul sebagai emas murni. Lalu, apa yang akan kakak lakukan sekarang? Tanya Tio. Raksa menatap ke arah hutan, tempat Raja Singa menghilang. Aku akan kembali ke tempat yang paling aku cintai, alam. Aku akan melindungi hutan ini. Aku akan membangun sebuah tempat perlindungan, di mana makhluk-makhluk yang rentan bisa merasa aman. Dan aku akan membuktikan bahwa kebaikan hati adalah mata uang yang jauh lebih berharga daripada emas. Keputusan Raksa ini adalah langkah krusial. Ia memilih jalan sulit, yaitu membangun dari nol dengan niat murni, alih-alih memanfaatkan ketenaran yang mudah. Seorang wanita tua bernama Ibu Siti, yang dikenal paling vokal menentang Raksa, melangkah maju. Nak, kami malu. Jika kau membutuhkan bantuan, kami akan membantumu. Kami tidak bisa membiarkanmu bekerja sendirian setelah semua yang terjadi. Raksa mengangguk lembut. Bantu saya dengan satu cara. Ubah pandangan kalian. Jika kalian melihat orang asing yang kesusahan, berikan kesempatan, bukan kutukan. Permintaan Raksa yang sangat sederhana itu menyentuh hati mereka. Warga desa yang tadinya merupakan lautan cemoohan, kini bersatu dalam gelombang penyesalan dan dukungan. Mereka menawarkan makanan, pakaian layak, dan alat-alat sederhana. Raksa menerima bantuan itu dengan rasa syukur, menyadari bahwa setiap kebaikan yang ia terima adalah gema dari kebaikan yang ia berikan. Inilah transformasi pertama dari viralitas. Raksa, yang dicap pembawa sial, kini menjadi simbol perubahan dan harapan di desa itu. Raksa tahu, jalan ini akan membawanya berhadapan lagi dengan masa lalunya. Lira pasti akan mendengar beritanya. Makhluk bayangan itu akan murka melihat korban pengkhianatannya bangkit bukan dengan dendam, melainkan dengan kedamaian batin. Tetapi Raksa sudah siap. Pengampunan mutlak yang ada di dadanya adalah perisai terkuat. Pagi menjelang, Raksa berdiri di batas hutan. Ia mengenakan pakaian yang lebih layak dari sumbangan warga. Ia membawa sekantong makanan dan sebuah tekad sekuat batu granit. Ia menoleh ke belakang, menatap desa Randu Alas. Ia tidak menyimpan dendam pada mereka. Sebaliknya, ia meninggalkan kenangan pahit itu di belakangnya, sama seperti ia meninggalkan lembah kabut beracun. Aku tidak akan kembali pada dendam, bisik Raksa pada angin pagi, menguatkan janjinya. Kekuatanku adalah hatiku yang pulih. Dengan janji itu, Raksa, pemuda yang dulunya adalah harimau penjaga hutan yang dikhianati dan kini dicap pembawa kutukan, melangkah masuk ke dalam hutan, menuju babak baru, didorong oleh ketulusan yang viral, siap membangun masa depan baru yang dipenuhi pengampunan mutlak. Raksa melangkah semakin jauh ke dalam hutan, tujuannya kini sejelas bintang utara, membangun tempat perlindungan bagi makhluk-makhluk hutan yang rentan. Tempat yang akan menjadi mercusuar bagi harmoni antara alam dan manusia. Tekadnya ini bukanlah ambisi yang tergesa-gesa, melainkan penjelmaan dari inti energi yang kini berdenyut tenang di dadanya, dilindungi oleh selimut pengampunan mutlak. Ia memilih lokasi di dataran tinggi yang tersembunyi,
Sebuah tanah lapang kecil yang dialiri mata air jernih. Tempat itu terasa seperti kanvas kosong, menanti goresan kuas kehidupan baru. Namun, semangat saja tidak cukup. Dalam wujud manusianya, Raksa hanyalah seorang pemuda miskin tanpa modal, yang hanya dibekali beberapa alat sederhana dan janji dukungan moral dari warga Randu Alas. Aku bisa merobohkan hutan ini hanya dengan sekali raungan harimau penjaga, gumam Raksa pada dirinya sendiri, sebuah kiasan pahit tentang kekuatan masa lalunya. Tapi aku harus membangunnya dengan tangan manusia, dengan kesabaran. Pagi hari, Raksa mulai bekerja. Ia memanggul kayu, menggali parit, dan membersihkan semak belukar. Pekerjaan itu berat, tetapi setiap tetes keringatnya terasa membasuh sisa-sisa kepahitan dari pengkhianatan Lira. Tak lama kemudian, janji dari desa mulai terwujud. Di pertengahan hari, Tio dan beberapa pemuda lain datang, membawa makanan dan alat-alat tukang sederhana. "Kak Raksa, kami datang," seru Tio, bersemangat. Semua orang di desa bicara tentang proyek Raja Singa, kakak. Video itu sudah dilihat jutaan kali sekarang. Bahkan orang-orang dari kota mengirimkan pesan ingin tahu. Seorang pemuda kekar bernama Bima meletakkan parang di tanah. "Kami akan bantu, Kak. Kami malu telah menuduh kakak. Kami hanya bisa membantu dengan tenaga." Raksa tersenyum hangat, menyambut mereka dengan ketulusan yang murni. "Terima kasih, teman-teman. Aku tidak meminta kalian melupakan apa yang terjadi. Aku hanya meminta kalian melihat ke depan. Tempat ini bukan hanya untuk hewan, tetapi juga untuk kita, untuk membuktikan bahwa kita bisa hidup berdampingan dengan alam." Dengan bantuan warga desa yang kini telah berubah haluan dari pencela menjadi pendukung, kemajuan pembangunan berjalan cepat. Warga desa yang tadinya takut dan curiga, kini melihat Raksa sebagai jembatan emas yang menghubungkan mereka dengan keajaiban hutan. Suatu sore, saat Raksa sedang mengukur area kandang pertama, datanglah sebuah kejutan. Sebuah mobil mewah, yang terlihat terlalu mahal untuk Randu Alas, berhenti di batas hutan. Keluarlah seorang pria parubaya necis dengan setelan jas mahal, diikuti oleh seorang wanita muda yang anggun dan berwibawa. Wanita muda itu adalah Putri Riana, tokoh bangsawan yang namanya sering disebut-sebut di media sosial karena kedermawanannya pada isu lingkungan. "Anda pasti Raksa," ujar Putri Riana, suaranya halus tetapi memiliki bobot otoritas. Ia menatap Raksa, bukan dengan rasa kasihan, tetapi dengan ketertarikan yang serius. Raksa mengangguk, membersihkan tangannya dari debu. "Benar, saya Raksa. Maaf, Nona, saya sedang kotor." "Saya tahu. Saya melihat Anda di video," kata Riana, matanya yang tajam mengamati lokasi proyek. "Video Anda menolong Raja Singa telah menjadi percikan api yang menyalakan hutan kering. Jutaan orang melihat ketulusan Anda. Saya datang bukan untuk melihat hype-nya, melainkan untuk melihat apinya." Pria necis di belakang Riana berdeham. Nona Riana adalah kepala Yayasan Konservasi Satwa Langka. Beliau terkesan dengan ketulusan Anda yang menolak sumbangan uang tunai dari para donatur yang terharu. "Mengapa Anda menolak uang itu, Raksa?" tanya Riana langsung, matanya seolah menyelidik jiwa Raksa. "Dengan modal, Anda bisa membangun ini dalam semalam." Raksa memegang sekop kayu tuanya. Ia menarik napas dalam, mengingat prinsipnya. "Nona Riana," Raksa memulai, "uang bisa membangun dinding yang tinggi, tetapi uang tidak bisa membangun kepercayaan. Saya dicap pembawa kutukan, dan saya kehilangan segalanya karena pengkhianatan yang didasari nafsu akan kekuasaan. Jika saya menerima uang miliaran dari orang asing hanya karena viral, saya takut roh saya akan kembali kotor." Riana mendengarkan dengan saksama. Wajahnya yang biasanya skeptis kini menunjukkan kilasan penghargaan. "Saya ingin membangun tempat ini dengan hati, Nona. Dengan keringat saya sendiri, dan bantuan sukarela dari orang-orang desa yang kini percaya pada saya. Saya ingin membuktikan bahwa kemiskinan dan kutukan adalah mitos. Bahwa kekuatan terbesar adalah yang lahir dari hati yang telah pulih dan memaafkan, bukan dari dompet yang tebal." Kata-kata Raksa bukan hanya retorika. Itu adalah kredo barunya. Riana tersenyum, senyum yang tulus, tidak dibuat-buat untuk kamera. "Anda berbeda, Raksa. Sangat berbeda."
Ia kemudian mengeluarkan sebuah gulungan kertas yang diikat pita merah. Saya tidak akan memberi Anda uang. Uang datang dan pergi. Tetapi, saya akan memberi Anda apa yang tidak bisa dibeli dengan uang. Apa itu, Nona? Legitimasi dan pengetahuan, jawab Riana. Saya memiliki koneksi ke Kementerian Hutan dan para ahli konservasi. Saya akan mengurus izin resmi untuk tempat ini, agar ini bukan sekadar kandang sederhana, melainkan pusat rehabilitasi resmi. Saya akan menyediakan ahli veteriner dan pelatihan untuk Anda. Saya akan menjadi sponsor moral Anda. Raksa terdiam. Tawaran ini jauh lebih berharga daripada semua uang di dunia, karena ini adalah pengakuan atas niatnya. Tapi ada syaratnya, lanjut Riana, mengangkat satu jari. Saya akan sering datang kemari untuk memantau. Anda harus menjadi mitra saya. Saya ingin melihat apakah hati semulia Raja Singa itu benar-benar murni, atau hanya drama media sosial. Raksa mengulurkan tangannya. Tangannya yang kasar karena bekerja keras. Saya menerima tawarannya, Nona Riana. Saya akan buktikan bahwa ketulusan tidak pernah bisa menjadi drama. Mereka berjabat tangan. Jabat tangan itu menandai permulaan kemitraan yang kuat, yang akan menjadi pondasi bagi kesuksesan Raksa dan benih cinta yang akan tumbuh. Sejak saat itu, proyek Raksa berkembang pesat. Dengan dukungan logistik dari Riana, dan tenaga sukarela yang tulus dari warga Randu Alas, Cagar Alam Harapan, nama yang ia berikan untuk tempat itu, mulai terbentuk. Raksa dan Riana sering berdiskusi berjam-jam di malam hari, membahas rencana konservasi, atau sekadar berbagi pandangan tentang kehidupan. Raksa mulai melihat Riana bukan hanya sebagai putri bangsawan, tetapi sebagai seorang wanita yang jiwanya juga mencari makna yang lebih dalam di balik kemewahan. Riana, pada gilirannya, melihat Raksa bukan lagi sebagai harimau penjaga yang mitologis, tetapi sebagai seorang pria yang jiwanya telah ditempa oleh kesedihan dan muncul dengan kebijaksanaan abadi. Raksa, mengapa Anda begitu percaya pada pengampunan? Tanya Riana suatu malam, saat mereka duduk di bawah cahaya bulan sabit, merancang tata letak kandang baru untuk kancil. Raksa menatap bulan, bayangan Lira sesaat melintas, tetapi ia segera menepisnya dengan kedamaian. Saya memiliki musuh, Nona Riana. Musuh yang mengambil segalanya dari saya, yang mengkhianati saya, yang meninggalkan saya untuk mati, jawab Raksa jujur. Jika saya memilih membalas dendam, energi dendam itu akan membuat saya menjadi makhluk yang sama gelapnya dengan dia. Saya ingin mengakhiri rantai kebencian itu di diri saya. Saya tidak ingin menjadi korban dari kejahatannya dua kali. Sekali karena perbuatannya, dan kedua karena dendam saya sendiri. Riana terdiam, terkesan oleh kematangan spiritual Raksa. Memaafkan Lira, itu membebaskan diri saya, Nona. Bukan membebaskan dia. Dan kini, inti energi di dada saya bisa digunakan untuk membangun, bukan untuk menghancurkan. Riana mengangguk. Matanya bersinar. Anda adalah pria yang langka, Raksa. Di dunia ini, orang-orang akan menjual jiwa mereka demi status. Anda memilih hidup sebagai pemuda miskin yang dicap sial, padahal Anda bisa menjadi apa saja. Saya memilih menjadi apa yang saya butuhkan, balas Raksa. Seorang manusia yang memiliki hati yang tenang. Kisah Raksa, si pemuda yang menolong Raja Singa, semakin viral, meluas seperti ombak besar yang memukul pantai. Kehadiran Putri Riana di sisinya semakin memperkuat legitimasi dan daya tarik cerita ini. Namun, di balik semua keindahan dan pembangunan ini, awan gelap mulai berkumpul. Jauh di kota-kota besar, Lira, makhluk bayangan, merasakan getaran inti energi Raksa yang semakin kuat melalui Cagar Alam Harapan. Ia juga melihat berita viral itu. Lira, yang kini menyamar sebagai sosialita kaya dan haus kekuasaan, tersentak. Raksa, harimau penjaga yang seharusnya membusuk di lembah kabut beracun itu hidup. Lira menggenggam erat inti energi curian di tangannya. Amarahnya memuncak. Ia tidak hanya hidup, ia membangun sesuatu yang dicintai. Ini adalah penghinaan bagiku. Lira tahu, kemunculan Raksa, apalagi dengan aura kedamaian dan dukungan bangsawan, akan mengancam kekuasaannya dan rencana jahatnya. Pertemuan mereka tidak terhindarkan. Dan itu akan menjadi ujian terberat bagi pengampunan mutlak yang dipegang teguh oleh Raksa.
Bulan-bulan berlalu seperti air yang mengalir deras, membawa perubahan luar biasa pada kehidupan Raksa. Cagar Alam Harapan bukan lagi sekadar impian atau gundukan tanah. Kini ia berdiri kokoh, menjadi sebuah oase hijau di tengah ancaman deforestasi. Bangunan-bangunan sederhana, tetapi fungsional, berdiri tegak berkat gotong royong warga Randu Alas dan dukungan logistik dari Yayasan Putri Riana. Popularitas Raksa, si pemuda miskin yang dulunya dicap pembawa kutukan, telah melonjak ke lapisan stratosfer media sosial. Videonya menolong Raja Singa, yang diunggah Tio, kini menjadi fenomena global. Jutaan orang terinspirasi oleh kisahnya yang merupakan antitesis sempurna dari kehidupan modern yang serba materialistis. Seorang pahlawan yang menolak kekayaan demi kedamaian. Kak Raksa, hari ini ada 20 tim reporter yang menelepon dari Jakarta. Seru Tio, yang kini telah resmi menjadi manajer komunikasi informal Raksa, mengelola semua interaksi media. Ia tampak bangga memegang telepon genggamnya yang kini lebih canggih. Raksa, yang sedang merawat seekor kancil yang kakinya terkilir, hanya tersenyum tipis. Sampaikan pada mereka, Tio, bahwa Cagar Alam Harapan adalah tentang aksi nyata, bukan kata-kata manis di kamera. Jika mereka mau datang, mereka harus membawa bibit pohon, bukan microphone. Putri Riana, yang duduk di samping Raksa, mengagumi ketegasan dan kerendahan hati pemuda itu. Hubungan kemitraan mereka semakin kuat, dan Riana semakin terpikat pada prinsip hidup Raksa. Raksa, Anda tahu, di dunia bangsawan dan politik, orang akan menjual ginjal mereka demi perhatian sebesar ini, ujar Riana, sambil membantu mengoleskan salep herbal pada kaki kancil. Anda menolaknya, menolak popularitas ala selebriti. Mengapa? Raksa dengan lembut membalut kaki kancil itu. Nona Riana, popularitas adalah pedang bermata dua. Ia bisa mengangkat kita ke langit, tetapi juga bisa menjatuhkan kita ke jurang yang lebih dalam. Saya sudah pernah berada di jurang itu, jurang pengkhianatan. Saya tidak ingin terjatuh lagi karena kesombongan. Ia menatap Riana dengan tatapan yang dalam, tatapan yang mengandung kebijaksanaan harimau penjaga yang diresapi oleh pengampunan mutlak. Inti energi saya mengajarkan bahwa fokus utama saya adalah pada pemulihan, bukan pada pengakuan. Selama saya memulihkan makhluk ini, selama saya memulihkan hutan ini, saya telah memenangkan peperangan batin saya. Itulah hadiah terbesar. Tapi bukankah kekuatan viral ini bisa Anda gunakan untuk mencari Lira, orang yang mengkhianati Anda? Riana bertanya, menguji batas prinsip Raksa. Raksa menggeleng pelan. Jika saya menggunakan kekuatan ini untuk mencari dendam, maka Lira akan menang 2 kali. Sekali saat dia mengambil inti energi saya, dan kedua saat dia mengambil kedamaian saya. Saya memilih untuk mengalahkannya dengan membangun sesuatu yang baik, yang tidak bisa dia hancurkan. Meskipun Raksa menolak hiruk-pikuk media, kisahnya tetap hidup dan terus menyebar. Orang-orang mulai berdatangan ke Randu Alas, membawa sumbangan yang bersifat non-materi, bibit pohon, peralatan, dan tenaga. Desa yang dulunya miskin dan terisolasi kini menjadi pusat perhatian, sebuah kisah sukses moral. Suatu sore, saat senja mulai melukis langit dengan warna jingga keemasan, Raksa dan para sukarlawan sedang sibuk menyelesaikan pagar kandang baru. Tiba-tiba, udara menjadi sunyi. Bukan karena kelelahan, melainkan karena getaran yang dalam yang datang dari hutan. Itu Raja Singa, bisik Bima, ketakutan bercampur hormat. Raungan. Raungan itu kini bukan raungan kesakitan, melainkan raungan kemenangan, kebanggaan, dan perlindungan. Dari balik pohon-pohon rindang, Raja Singa muncul. Ia tidak datang sendiri. Ia berjalan perlahan, diikuti oleh pasukannya, beberapa singa betina dan singa jantan muda. Mereka berbaris menuju batas Cagar Alam Harapan. Warga desa dan Riana segera mundur ke belakang, memberi penghormatan. Ini adalah kunjungan Raja Singa, dan kehadirannya terasa seperti pengakuan resmi dari alam. Raja Singa berhenti tepat di depan gerbang yang sedang dibangun. Ia menatap Raksa. Raksa, tanpa gentar, berjalan maju. Ia tidak menggunakan kekuatan shifting harimau penjaga. Ia mendekati Raja Singa sebagai manusia, sebagai teman. Selamat datang, Raja Agung. Sapa Raksa dengan rasa hormat yang mendalam. Raja Singa tidak menjawab dengan kata-kata,
tetapi dengan tindakan. Ia mendekat, dan dengan moncongnya yang besar, ia menyentuh pagar kayu cagar alam harapan. Lalu, ia mengeluarkan sesuatu yang membuat semua orang terkesiap. Di antara taringnya, ia membawa sekantong kecil kulit yang diisi dengan biji-bijian langka dan berharga, biji-bijian yang dikenal memiliki kemampuan penyembuhan dan pertumbuhan ajaib, benih kehidupan hutan. Ia menjatuhkannya di kaki raksa. Dia memberikan hadiah. Bisik Riana, terkesima. Ini adalah lambang loyalitas yang paling tinggi. Bukan hanya hadiah. Raja Singa kemudian berbaring di depan gerbang utama, seolah-olah menyatakan bahwa mulai saat ini, cagar alam harapan berada di bawah perlindungannya. Raja Agung telah menjadi anjing penjaga kehormatan bagi pemuda miskin yang menolongnya. Raksa berlutut di samping Raja Singa, tangannya mengusap surainya. Ia merasakan koneksi yang kuat, koneksi yang melampaui spesies, koneksi yang hanya bisa dibentuk oleh ketulusan yang ekstrim. Terima kasih, Raja Agung, Raksa berbisik. Aku menerima kehormatan ini. Momen ini, interaksi intim antara Raja Singa yang perkasa dan Raksa yang rendah hati, adalah puncak dari keajaiban viral. Raja Singa kembali untuk membalas budi dan menjadi saksi hidup atas integritas Raksa. Tio, tanpa diperintah, kembali merekam momen agung ini. Video kedua ini, loyalitas Raja Singa, membalas budi sang penyelamat, menyebar seperti api, bahkan lebih cepat dari yang pertama. Ini adalah bukti nyata bahwa Raksa bukan hanya pahlawan sesaat, tetapi seseorang yang jiwanya beresonansi dengan alam. Di sisi lain dunia, dalam kemewahan apartemennya di kota metropolitan, Lyra sedang menghadiri pesta sosialita, menyamar sebagai bangsawan cantik yang haus pujian. Ia memegang ponselnya, yang dipenuhi notifikasi tentang video Raja Singa dan Raksa. Wajahnya, yang biasanya dingin dan sempurna, kini diselimuti kemarahan yang membara. Tidak mungkin. Dia tidak mati. Lyra menggeram pelan, begitu lirih hingga hanya dirinya yang mendengar. Inti energi curian di dadanya bergetar tidak stabil. Dia membangun kerajaan moral. Dia mendapatkan dukungan dari Putri Riana. Dan sekarang, makhluk bodoh itu, Raja Singa, melindunginya. Lyra merasakan cemburu dan ancaman. Raksa yang lemah dan putus asa lebih mudah dikendalikan. Raksa yang damai dan disayangi alam adalah batu karang yang mengancam kehancuran dirinya. Aku memaafkan? Dia memilih pengampunan? Betapa konyolnya, desis Lyra. Aku akan tunjukkan padanya bahwa di dunia ini, kekuatan yang sebenarnya adalah kekuatan yang diambil, bukan yang diberikan. Aku akan merusak cerita dongengnya. Aku akan ambil inti energi yang dimurnikan roh air purba itu. Lyra menyadari, untuk menghancurkan Raksa, ia harus menghancurkan fondasinya, cagar alam harapan dan koneksi emosionalnya dengan alam dan manusia. Ia harus menyerang Raksa di tempat terkuatnya. Di cagar alam harapan, Raksa menyelesaikan tugasnya hari itu. Ia memandang Raja Singa yang tidur pulas, damai. Ia tahu bahwa ketenarannya kini telah menarik perhatian musuh terbesarnya. Tetapi ia tidak takut. Ia memejamkan mata, menguatkan janjinya. Aku siap, Lyra. Aku tidak akan melawanmu dengan amarah, tetapi dengan hati. Kekuatan terbesarku bukan lagi otot atau sihir, tetapi pengampunan mutlak. Dengan dukungan Raja Singa sebagai pelindung dan Riana sebagai mitra, Raksa siap menghadapi masa lalunya yang gelap. Ia telah melalui pengkhianatan dan stigma. Kini ia siap menghadapi konfrontasi yang tak terhindarkan. Langit cagar alam harapan selalu tampak lebih cerah, seolah alam sendiri merestui ketulusan Raksa. Namun, kedamaian adalah pancing yang sempurna untuk menarik badai. Berita tentang Raja Singa yang menjadi pelindung cagar alam, puncak keajaiban viral, telah menarik perhatian yang paling ditakuti, Lyra. Lyra tiba di randu alas tidak dalam wujud makhluk bayangan yang mengerikan, melainkan sebagai sosok yang dikenakan Raksa di masa lalu. Lyra, bangsawan cantik, dengan penampilan yang kini disempurnakan oleh kekayaan dan inti energi curian. Ia membawa aura kemewahan yang palsu, seperti perhiasan imitasi yang berkilauan di bawah sorotan lampu. Ia datang dengan dalih menjadi donatur besar untuk Yayasan Konservasi Satwa Langka. Putri Riana, sebagai mitra Raksa, menyambut Lyra di gerbang cagar alam harapan. Raksa sedang sibuk merawat seekor burung elang yang sayapnya patah di klinik kecil mereka.
Selamat datang, Nyonya Lira. Sapa Riana dengan senyum profesional yang waspada. Riana adalah wanita yang cerdas. Ia merasakan ketidaknyamanan yang dingin dari aura Lira, meskipun Lira tampak sempurna. Lira tersenyum palsu. Matanya mencari sosok Raksa. Putri Riana, sungguh indah proyek yang Anda dan pemuda itu bangun di sini. Saya tergerak oleh kisah Raja Singa itu. Saya merasa, sebagai salah satu tokoh sosialita yang peduli lingkungan, saya harus menyumbang. Kami menghargai niat baik Anda. Tetapi, kami hanya menerima sumbangan logistik dan non-materi, Nyonya. Jawab Riana tegas, mengulang prinsip Raksa. Oh, tentu saja. Lira tertawa kecil. Suara tawanya terdengar seperti pecahan es. Saya hanya ingin bertemu dengan pahlawan yang viral itu. Siapa namanya? Raksa. Kan? Saya dengar, dia memiliki kisah hidup yang tragis. Tepat pada saat itu, Raksa keluar dari klinik. Ia mengenakan pakaian kerja sederhana, tangannya kotor oleh lumpur dan obat herbal, tetapi wajahnya memancarkan ketenangan. Pandangan mata mereka bertemu. Itu adalah momen yang terasa seperti jarum jam berhenti berdetak di seluruh hutan. Bagi Lira, melihat Raksa hidup dan damai adalah seperti melihat hantu yang seharusnya sudah terkubur. Bagi Raksa, melihat Lira adalah ujian terberat, cermin dari rasa sakit yang telah ia pilih untuk ia maafkan. Lira, Raksa menyebut nama itu, tanpa emosi yang berlebihan, suaranya tenang seperti danau yang permukaannya tak beriak. Lira melangkah maju, menjatuhkan topeng bangsawan dermawannya. Seringai kejam melengkung di bibirnya. Raksa, atau haruskah aku memanggilmu, harimau penjaga hutan yang gagal? Lira berbisik, tetapi bisikannya membawa racun yang hanya mereka berdua pahami. Aku tidak percaya kamu berhasil merangkak keluar dari lembah kabut beracun. Aku pikir racun dan keputusasaan akan mengakhiri hidupmu. Riana yang berdiri di samping mereka terkejut, merasa ada percakapan tersembunyi yang berbahaya di udara. Nyonya Lira, apakah Anda mengenalnya? Lira mengalihkan pandangan cepat, kembali memasang topeng. Oh, hanya kenalan lama. Raksa dulu, salah satu pelayan kami. Sangat menyedihkan melihatnya jatuh begitu rendah, hingga harus mengemis simpati dari singa liar. Lira sengaja menggunakan kata-kata yang merendahkan, mencoba memancing amarah Raksa. Tangan Raksa terkepal sejenak. Naluri harimau penjaga berteriak untuk menghukum kebohongan dan kekejian ini. Ia bisa saja mengungkap Lira saat itu juga di depan Riana dan Tio. Tetapi ia teringat janjinya. Janji pada kedamaian batin. Ia menarik napas, melepaskan kepalan tangannya. Ia tersenyum, bukan senyum sinis, melainkan senyum penuh pengampunan mutlak. Selamat datang kembali, Lira, Raksa berkata, suaranya kini kembali tenang. Aku senang melihatmu baik-baik saja dan tampak bahagia dengan kehidupan barumu. Kata-kata itu menghantam Lira. Ia telah siap menghadapi kemarahan, tuduhan, dan air mata. Ia sudah siap untuk pertarungan. Namun, ia tidak siap menghadapi kedamaian. Kedamaian Raksa adalah benteng yang lebih kuat daripada dinding baja. Bahagia. Lira mencibir. Aku bahagia. Tapi aku terkejut melihatmu. Setelah semua yang terjadi, kamu masih bermain peran sebagai pahlawan miskin. Kamu tahu, inti energi curian itu membuatku jauh lebih kaya dan berkuasa daripada yang pernah kamu bayangkan, Raksa. Sementara kamu di sini, bermain-main dengan hewan liar dan kotoran. Kekayaan sejati tidak diukur dari apa yang kita kumpulkan, Lira, balas Raksa lembut. Tapi dari apa yang kita berikan. Kebahagiaanku di sini murni. Aku membangun hidupku atas kebaikan, bukan atas pengkhianatan. Lira maju selangkah, amarahnya sudah mencapai ubun-ubun. Ia harus membuat Raksa marah, harus memecahkan ketenangan kristalnya. Jangan munafik, Raksa. Kamu di sini karena kamu tidak punya tempat lain. Kamu hanya harimau penjaga yang lemah, yang kehilangan segalanya. Kamu pasti merencanakan balas dendam, menggunakan video viral bodoh ini sebagai tangga. Aku tidak menuntut balas, Raksa menggeleng perlahan. Aku sudah memaafkanmu, Lira. Seketika, Lira terdiam, beku dalam kemarahannya. Kata-kata itu, aku sudah memaafkanmu,
adalah senjata tak terduga yang menusuk tepat ke inti harga dirinya yang rapuh. Lira selama ini hidup dengan keyakinan bahwa ia telah melakukan kejahatan besar, dan ia perlu melihat korban kejahatannya menderita untuk membenarkan tindakannya. Kedamaian raksa meruntuhkan pembenaran dirinya. Lira, yang merupakan makhluk bayangan, secara naluriah memakan kepahitan dan dendam. Ketidakmampuan raksa untuk membenci membuatnya merasa lapar dan terancam. Kalian tidak perlu mendengarkannya. Lira berbalik ke arah Riana. Suaranya kembali tajam dan menusuk. Pemuda ini adalah penipu. Dia menyembunyikan identitas aslinya. Dia adalah kutukan. Tanyakan padanya, apa yang terjadi di lembah kabut beracun? Tanyakan padanya tentang pengorbanan heroik yang membuatnya kehilangan kekuatan. Riana menoleh ke raksa. Matanya penuh pertanyaan. Raksa, apa yang dia bicarakan? Ini adalah jebakan Lira. Jika raksa berbohong, ia akan kehilangan kepercayaan Riana. Jika ia jujur, ia akan mengungkap wujud harimau penjaganya dan menarik bahaya yang lebih besar. Raksa menatap Riana, lalu kembali menatap Lira. Ia memilih jalan yang ketiga, kebenaran yang disederhanakan. Aku memang pernah menjadi orang yang berbeda, Nona Riana, raksa mengakui. Aku pernah memiliki kekuatan besar, tetapi aku mengorbankan segalanya untuk melindungi sesuatu yang penting. Pengorbanan itu membuatku tak berdaya dan aku ditinggalkan oleh Lira di sebuah tempat berbahaya. Lira benar, dia meninggalkanku. Dia mengira aku mati. Tapi aku memilih untuk tidak membawa kepahitan itu kembali. Aku memilih membangun kembali hidupku di sini, tanpa rahasia dan tanpa dendam. Raksa tidak menceritakan detail harimau penjaga, inti energi, atau makhluk bayangan. Tetapi ia mengungkapkan inti kebenaran emosionalnya, memvalidasi pengalaman pengkhianatan Lira tanpa menjatuhkannya. Lira tercengang. Kau berani jujur. Kau membuatku terlihat seperti monster. Kamu melakukan pilihanmu, Lira. Raksa menjawab dengan simpati, bukan kemenangan. Dan aku melakukan pilihanku. Lira tidak tahan lagi dengan aura kedamaian itu. Aura raksa terasa seperti api yang membakar topeng kebohongan Lira. Ia merasakan inti energi curian di dadanya bergetar hebat, seperti menolak energi damai raksa. Aku akan menghancurkan ini. Lira meludah. Aku akan buktikan bahwa kebaikan dan pengampunanmu adalah kelemahan. Dengan kemarahan yang membabi buta, Lira berbalik dan bergegas pergi, meninggalkan Riana dan Tio dalam kebingungan, dan raksa dalam ketenangan yang terpelihara. Riana menoleh ke raksa, matanya kini penuh penghormatan yang lebih dalam, dan sedikit kekhawatiran. Dia wanita yang berbahaya. Raksa, siapa dia sebenarnya? Dia adalah masa laluku yang pahit, Nona Riana. Raksa menghela napas, menunjuk ke dalam hutan. Dia adalah alasan mengapa aku harus belajar bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada otot, tetapi pada hati yang pulih. Ia kini tahu, Lira tidak akan berhenti. Lira pasti akan kembali, membawa kehancuran yang lebih besar. Aku takut dia akan mencoba merusak reputasi Anda atau bahkan proyek ini, kata Riana cemas. Biarkan dia mencoba. Raksa tersenyum, menenangkan Riana dengan pandangannya yang tenang. Aku tidak akan melawan dengan kekerasan, Nona Riana. Aku akan melawannya dengan membangun lebih banyak, dengan memaafkan lebih dalam, dan dengan membuktikan bahwa kekuatan terbesar adalah hati yang telah pulih dan memaafkan. Itu adalah janji yang aku buat pada diriku di lembah kabut beracun. Di kejauhan, Raja Singa yang tertidur di gerbang, tiba-tiba mengangkat kepalanya. Matanya yang keemasan menatap tajam ke arah Lira pergi, seolah mengukuhkan janji perlindungannya. Raksa tahu, ia tidak sendirian. Ujian pertama telah usai. Ujian berikutnya akan datang, membawa pertarungan yang sesungguhnya. Setelah badai singkat kedatangan Lira, udara di cagar alam harapan terasa lebih jernih, meskipun ada ketegangan yang menggantung seperti kabut tipis. Raksa tahu, konfrontasi itu bukanlah akhir. Lira, sebagai makhluk bayangan yang terbiasa dengan kekuasaan dan dendam, tidak akan pernah menerima kekalahan moral yang ia terima. Lira pasti sedang merencanakan serangan balik. Namun, Raksa memilih jalur yang berbeda. Ia tidak menghabiskan energinya untuk menunggu atau merencanakan pertahanan. Sebaliknya, ia melipat gandakan upaya pembangunan,
membuktikan bahwa kekuatan sejati adalah produktivitas, bukan reaktivitas. Aku tidak akan membiarkan bayangannya menggelapkan cahaya di sini, ujar Raksa pada Putri Riana suatu pagi, saat mereka meninjau pembangunan unit karantina baru. Riana, yang telah menjadi perisai dan penasihat strategis Raksa, mengangguk. Lyra memiliki koneksi. Dia akan menggunakan media, Raksa. Dia akan menanamkan keraguan di benak para donatur dan masyarakat. Kita harus mendahuluinya. Raksa memegang skop yang ia gunakan untuk membangun dasar cagar alam. Bagaimana kita bisa mendahului kebohongan tanpa harus menjadi bagian dari drama mereka? Dengan kebenaran yang nyata, Raksa, jawab Riana, matanya berbinar ide. Kita harus menggunakan kekuatan viral itu, bukan untuk memamerkan diri, tetapi untuk menunjukkan apa yang kita bangun, dan mengapa kita membangunnya. Mereka memutuskan untuk mengadakan kampanye penggalangan dana berskala kecil, tetapi dengan dampak yang maksimal. Ini bukan lelang mewah atau pesta gala, melainkan sebuah acara sederhana yang disiarkan langsung melalui media sosial, yang diberi nama Panggilan Hati dari Hutan. Di hari acara, Raksa berdiri di tengah cagar alam harapan yang kini semakin megah. Di belakangnya, Raja Singa beristirahat dengan damai di dekat gerbang, seolah menjadi sakral hidup dari proyek ini. Raksa berbicara bukan sebagai pahlawan, tetapi sebagai seorang pemuda yang menemukan tujuan hidupnya. Kepada semua orang yang menonton, Raksa memulai, suaranya dipancarkan ke seluruh dunia melalui kamera Tio. Suaranya terdengar tulus dan tenang, seperti alunan musik klasik yang lembut. Aku adalah Raksa, dulunya dicap pembawa kutukan. Aku pernah kehilangan segalanya. Tapi aku belajar bahwa kehilangan bukanlah akhir, melainkan kanvas baru. Ia kemudian menjelaskan visinya, bukan dengan statistik membosankan, melainkan dengan kisah-kisah hewan yang mereka selamatkan. Ia menjelaskan bagaimana setiap sumbangan akan membantu menyembuhkan sayap elang yang patah, atau memberi makan monyet yang kehilangan induknya karena pemburu. Aku menolak donasi besar yang datang tanpa syarat, karena aku ingin membangun ini atas dasar kepercayaan tulus, ujar Raksa, menatap lurus ke kamera. Hari ini, aku meminta kalian untuk berpartisipasi dalam kebaikan. Bukan karena aku viral, tetapi karena hati kalian beresonansi dengan ketenangan hutan ini. Buktikan bahwa kemiskinan dan kutukan adalah mitos. Bahwa ketulusan memiliki kekuatan yang jauh melampaui uang. Pidato singkat Raksa adalah panah yang menembus hati nurani. Alih-alih merengek, ia menantang dunia untuk berbuat baik. Responnya luar biasa. Donasi membanjiri, bukan berupa cek besar dari konglomerat, tetapi berupa sumbangan kecil dari jutaan orang biasa di seluruh dunia. Mereka mengirimkan 5.000, 10.000, dari uang sisa belanja mereka. Ini adalah dana umat, yang terhimpun dari hati, menjadikan cagar alam harapan benar-benar milik bersama. Fantastis, Raksa. Kita mencapai target 3 kali lipat dalam 1 jam. Seru Riana, matanya berbinar kagum, memegang tablet yang penuh data sumbangan. Ini membuktikan, ketulusan Anda adalah daya tarik terbesar. Ketulusan adalah benih, balas Raksa, merujuk pada benih kehidupan hutan yang diberikan Raja Singa. Dan hati yang baik adalah airnya. Sementara Raksa sibuk membangun, Lyra tidak tinggal diam. Merasa terancam oleh kesuksesan moral Raksa, ia menggunakan keahliannya sebagai makhluk bayangan, memanipulasi media dan kebohongan. Di media sosial, akun-akun anonim yang dikendalikan Lyra mulai menyebarkan rumor. Viral palsu. Si miskin Raksa adalah penipu berbahaya. Lihat masa lalunya. Lyra menggunakan koneksi lamanya, mencuci otak beberapa jurnalis tabloid murahan. Mereka menerbitkan berita utama yang menghebohkan. Harimau penjaga pembawa sial, dibongkar. Kekuatan Raksa dicuri dari makhluk lain. Mereka tidak bisa mengungkap detail harimau penjaga secara akurat, tetapi mereka memutarbalikan fakta pengkhianatan di lembah kabut beracun dan menuduh Raksa sebagai pencuri energi yang kemudian ditinggalkan karena kegagalannya. Mereka bilang saya adalah penipu yang memalsukan ketulusan demi membangun kerajaan pribadi. Raksa membaca headline itu, wajahnya tanpa emosi, tetapi ada kesedihan di matanya. Riana marah besar. Ini tidak bisa dibiarkan. Raksa, ini serangan fitnah. Kita harus menuntut mereka. Menuntut mereka hanya akan memberi mereka panggung,
Nona Riana, Raksa menggeleng. Itu yang diinginkan Lira. Dia ingin kita marah. Dia ingin kita bereaksi dengan panik dan dendam. Dia ingin kita kembali ke zona kegelapan. Ia meletakkan koran itu di meja. Kita tidak akan melawan kebohongan dengan bantahan. Kita akan melawan kebohongan dengan aksi nyata. Raksa kemudian membuat keputusan mengejutkan. Ia mengumumkan bahwa semua dana yang terkumpul akan digunakan untuk mendirikan sekolah konservasi gratis bagi anak-anak desa, sekaligus mengirimkan tim ke desa-desa tetangga untuk membantu mereka melawan pemburu gelap, tindakan yang sepenuhnya altruistik. Keputusan itu memiliki dua dampak. Mengukuhkan integritas. Ia membuktikan bahwa dana itu memang untuk kebaikan bersama, bukan untuk kekayaan pribadi, mematikan rumor Lira. Menebar benih kebaikan. Ia memperluas pengaruh positifnya, memperkuat aliansi dengan masyarakat, menjadikannya benteng moral yang tidak bisa ditembus Lira. Tak lama kemudian, sebuah kesempatan emas datang. Raja Singa yang kembali, muncul lagi di dekat cagar alam harapan, membawa seekor bayi harimau yang ditinggalkan, kedinginan dan kelaparan. Astaga, itu bayi harimau, seru Tio. Harimau, seperti wujud asli kakak. Raksa segera berlari ke depan, tanpa memikirkan risiko. Raja Singa dengan hati-hati meletakkan bayi harimau itu di kaki Raksa, seolah meminta Raksa untuk melindunginya. Dia tahu, Raksa, bisik Riana. Raja Singa tahu wujud asli Anda, dan dia mempercayakan anak harimau itu kepada Anda. Raksa menggendong bayi harimau itu kehangatan. Aku akan menjagamu, Raksa berbisik pada anak harimau itu. Aku akan membuktikan bahwa penjaga hutan yang sebenarnya tidak pernah mati. Momen ini, Sang Raja Singa mempercayakan harimau kecil kepada Raksa, menjadi jawaban alam atas semua fitnah Lira. Publik tidak peduli dengan rumor. Mereka melihat bukti nyata. Raja Singa percaya pada Raksa. Jika Raja Hutan percaya, siapa manusia untuk meragukan? Lira, yang melihat laporan berita tentang bayi harimau itu, menjerit frustrasi di ruang tamunya yang mewah. Tidak, dia selalu dilindungi. Aku harus menyerang langsung. Aku harus mengambil apa yang berharga baginya sekarang. Lira menyadari, untuk melukai Raksa, ia harus menyentuh cagar alam harapan itu sendiri. Ia harus merencanakan serangan fisik yang tidak bisa dibantah oleh media, sebuah bencana nyata. Raksa, sambil merawat bayi harimau itu, merasakan energi jahat Lira semakin mendekat. Ia tahu, pertarungan fisik tidak terhindarkan. Tetapi kini, ia punya lebih banyak alasan untuk bertarung. Ia punya cagar alam harapan, ia punya Riana, ia punya Tio dan warga desa, dan ia punya bayi harimau yang ia lindungi. Aku siap, Lira. Raksa berbisik pada dirinya sendiri. Inti energinya berdenyut kuat. Aku akan melindunginya dengan hatiku, dan aku akan memaafkanmu bahkan setelah kehancuran yang kau sebabkan. Setelah badai fitnah yang dilancarkan Lira di media, cagar alam harapan justru berdiri semakin tegak. Serangan Lira gagal total, berkat respon Raksa yang memilih jalan kedermawanan, membangun sekolah konservasi, dan pengakuan alam, bayi harimau yang dititipkan Raja Singa. Kehadiran harimau kecil di cagar alam, yang dinamai Nala oleh Raksa, menjadi simbol harapan dan bukti nyata integritasnya. Setiap hari, Raksa menghabiskan waktu merawat Nala, menyalurkan energi intinya yang lembut untuk memastikan pertumbuhan anak harimau itu. Keberadaan Nala membawa Raksa lebih dekat pada esensi harimau penjaganya, mengingatkannya pada tujuan mulianya, tetapi juga pada rasa sakit yang pernah ia alami. Di sampingnya, Putri Riana adalah bayangan setia. Kemitraan mereka telah berkembang melampaui urusan yayasan. Riana sering tinggal larut malam di cagar alam, membicarakan segala hal mulai dari tata kelola hutan hingga filosofi hidup. Di tengah kesibukan membangun, benih persahabatan sejati yang ditanam sejak kini mekar menjadi sesuatu yang lebih dalam. Suatu malam, Raksa dan Riana duduk di teras kayu, memandang ke dalam hutan yang gelap. Di kejauhan, Raja Singa berpatroli, suara raungannya menjadi lagu pengantar tidur yang paling aman. Anda tahu, Raksa, Riana memulai, suaranya pelan dan reflektif. Di dunia saya, orang hanya melihat nama dan gelar. Mereka tidak pernah melihat kelemahan, kebingungan, atau keraguan. Semua orang ingin menjadi mitra Putri Riana demi keuntungan. Ia menoleh ke Raksa.
Matanya berkilauan di bawah cahaya lentera. Tapi Anda melihat saya apa adanya. Anda melihat saya sebagai sahabat, bukan sebagai sponsor. Anda tidak pernah meminta apapun, selain kejujuran. Raksa tersenyum. Ia telah melalui ujian terberat pengkhianatan. Ia tahu nilai dari kejujuran tulus yang tidak tersembunyi. Saya belajar di lembah kabut beracun, Nona Riana, bahwa kebohongan yang paling indah pun adalah racun, kata Raksa, nadanya mengandung nostalgia yang dalam. Saya pernah mencintai seseorang yang pandai memakai topeng. Lira mengajarkan saya untuk menghargai kebenaran, seburuk apapun kebenaran itu. Anda adalah orang yang melihat saya saat saya dicap pembawa kutukan. Anda melihat hati, bukan rumor. Lira. Riana menyebut nama itu dengan nada serius. Dia kembali setelah fitnahnya gagal. Saya bisa merasakan amarahnya yang mendidih. Dia tidak akan berhenti, Raksa. Dia ingin menghancurkan Anda. Mungkin, balas Raksa tenang. Tetapi saya punya Anda. Dan saya punya Raja Singa. Dan saya punya Nala. Dan saya punya warga desa yang kini percaya pada saya. Lira hanya punya inti energi curian dan kebohongan. Dialog mereka menguatkan inti emosional. Raksa menemukan penerimaan sejati. Riana mengulurkan tangan, menyentuh tangan Raksa dengan lembut. Saat Anda menceritakan pengkhianatan di lembah kabut beracun, saya tidak mencari rincian fantastis tentang harimau penjaga atau inti energi Anda. Saya hanya melihat kesedihan di mata Anda, dan bagaimana Anda memilih pengampunan mutlak daripada kehancuran. Hati Anda adalah benteng terkuat, Raksa, lanjut Riana, suaranya penuh kekaguman. Di dunia saya, orang mencari kekuatan di bank atau di singgasana. Anda menemukannya di hati yang telah pulih dan memaafkan. Pada saat itu, Raksa menyadari bahwa Riana adalah anugerah terbesar dari kebangkitannya. Ia adalah simbol dari masa depan baru yang ia bangun, sebuah keindahan yang murni, tanpa bayangan Lira. Rasa cinta yang tulus mulai bersemi, perlahan namun pasti. Riana. Raksa menggenggam tangan Riana. Anda adalah cahaya yang tidak pernah saya duga akan saya temukan lagi. Anda tidak peduli dengan rumor. Anda menerima saya, manusia yang rapuh, bukan harimau penjaga yang perkasa. Riana tersenyum, matanya mencerminkan bintang-bintang. Saya mencintai kejujuran yang Anda bawa, Raksa. Saya mencintai pria yang menolak kekayaan demi kedamaian, pria yang membuat Raja Singa menjadi sahabatnya. Dalam momen sunyi itu, janji tanpa kata terjalin. Itu bukanlah janji kesetiaan dari masa lalu yang dipenuhi pengkhianatan, seperti dengan Lira, melainkan janji persahabatan dan cinta sejati yang dibangun di atas dasar kepercayaan. Hubungan mendalam ini adalah pilar yang sangat penting, karena serangan Lira tidak hanya akan bersifat fisik, tetapi juga emosional. Keesokan harinya, Raksa menerima sebuah surat peringatan yang disegel rapi dan beraroma parfum mahal, sebuah kartu nama Lira. Isi surat itu singkat, tetapi mengancam, "Aku akan datang. Aku akan mengambil inti energi yang dimurnikan oleh roh air purba itu darimu. Dan aku akan menghancurkan mainan barumu, cagar alam harapan. Bersiaplah, harimau penjaga. Aku akan tunjukkan padamu apa arti kehancuran sejati." Raksa membaca surat itu tanpa gentar. Ia menyerahkannya pada Riana. "Dia datang," ujar Raksa tenang. "Dia tidak akan puas sebelum dia menghancurkan segalanya yang aku bangun di atas dasar pengampunan mutlak." Riana tampak tegang, tetapi ketenangan Raksa menular padanya. "Apa yang akan kita lakukan? Kita harus memperkuat pertahanan. Raja Singa saja tidak cukup jika dia menyerang dengan energi makhluk bayangan penuh. Kita tidak akan melawan dengan pertahanan, Riana," kata Raksa, sambil memeluk Nala yang sedang tertidur. "Kita akan melawan dengan aksi heroik terakhir." Ia menjelaskan rencananya. Raksa tahu bahwa Lira, yang kini hidup dengan inti energi curian, akan datang pada malam bulan purnama berikutnya, saat kekuatannya mencapai puncak. Raksa memutuskan untuk menggunakan malam itu bukan sebagai ajang pertarungan, melainkan sebagai aksi pameran ketulusan yang terakhir. "Kita akan mengundang semua warga desa, semua sukarlawan, dan para donatur untuk acara syukuran dan pelepasan beberapa satwa yang telah pulih," jelas Raksa. "Lira ingin kehancuran?
Kita akan memberinya perayaan. Kita akan tunjukkan padanya betapa kuatnya ikatan yang dibangun atas dasar kebaikan. Riana awalnya skeptis. Anda mengundang bencana, Raksa. Anda menempatkan semua orang yang Anda cintai dalam bahaya. Atau, saya menempatkan mereka di tempat teraman yang mungkin, balas Raksa. Lyra tidak akan berani menghancurkan sesuatu yang dicintai oleh banyak orang. Dan jika dia berani, dia akan membuktikan kepada seluruh dunia, termasuk dirinya sendiri, betapa gelap jiwanya. Aku akan menghadapinya, Riana. Tapi kali ini, aku akan melakukannya sebagai Raksa, pemuda yang penuh pengampunan, dan bukan sebagai harimau penjaga yang haus darah. Riana menatapnya. Ada campuran kekaguman, kekhawatiran, dan cinta yang tak terbantahkan di matanya. Saya akan berada di sisi Anda, Raksa. Apapun yang terjadi. Keputusan Raksa untuk menyambut ancaman dengan perayaan adalah puncak dari filosofi pengampunan mutlaknya. Dia menggunakan kelemahan Lyra, ketergantungannya pada intimidasi dan kekerasan, untuk menjebaknya dalam dilema moral. Malam itu, Raksa dan Riana berdiri berdampingan, mengawasi Nala yang tenang. Raksa tahu, waktu mereka bersama sebagai masa damai akan segera berakhir. Panggung telah disiapkan untuk konfrontasi terakhir. Konfrontasi antara cinta yang tulus dan pengkhianatan yang keji. Malam itu adalah malam yang luar biasa. Malam purnama bersinar bulat penuh, menjanjikan puncak energi, baik bagi Raksa maupun bagi Lyra. Sesuai rencana Raksa, cagar alam harapan dipenuhi dengan warga Randu Alas, para sukarlawan, dan beberapa perwakilan donatur. Suasana diwarnai syukuran, tawa, dan rasa persatuan. Di tengah keramaian, Raksa berdiri di samping Riana. Mereka baru saja selesai melakukan ritual pelepasan beberapa burung yang telah pulih, sebuah momen yang dipenuhi haru. Nala, bayi harimau, dijaga oleh Tio di sudut yang aman. Mereka semua bahagia, Raksa, bisik Riana, menggenggam tangan Raksa. Kekhawatiran Riana masih ada, tetapi ia menyembunyikannya di balik senyum. Anda telah berhasil menciptakan surga ini. Surga ini adalah umpan, Riana, balas Raksa, matanya tajam mengamati batas hutan. Ia merasakan getaran kuat di inti energinya. Lyra datang. Aku berharap dia melihat cahaya ini dan memilih mundur. Tapi aku ragu. Tiba-tiba, tawa dan musik terhenti. Udara yang hangat mendadak terasa dingin dan berat, seolah malam itu telah menelan semua cahaya. Dari kegelapan hutan, sosok Lyra muncul. Ia tidak lagi berusaha menyamar sebagai bangsawan dermawan. Lyra berdiri di sana dalam perwujudan makhluk bayangan yang nyaris utuh. Matanya memancarkan cahaya ungu yang jahat, dan aura kegelapan menyelimuti dirinya. Di dadanya, inti energi curian itu berdenyut liar, melontarkan energi yang destruktif. Lyra adalah topan yang datang untuk memanen kehancuran. Sungguh pemandangan yang menyedihkan. Suara Lyra memotong keheningan, suaranya kini melengking, mengandung sihir hitam. Kumpulan manusia yang mudah ditipu, merayakan kebohongan yang dibangun oleh seorang pengkhianat. Semua orang terkejut. Lyra mengangkat tangannya, dan pusaran energi hitam mulai terbentuk di telapak tangannya. Ia siap menghancurkan cagar alam harapan. Pergi! Teriak Raksa, melompat ke depan, berdiri di antara Lyra dan kerumunan. Lyra, hentikan. Jangan libatkan mereka. Lyra tertawa, tawa yang penuh kebencian dan kepuasan. Kenapa, Raksa? Ini adalah fondasimu. Ini adalah kekuatan cinta yang kau agung-agungkan. Aku akan menghancurkannya, dan aku akan membuktikan padamu bahwa hanya kekuatan sejati, kekuatan yang diambil, yang bertahan. Lyra mengarahkan pusaran energi itu ke arah kandang Nala. Jika kandang itu hancur, bukan hanya Nala yang mati, tetapi seluruh simbol harapan akan musnah. Dalam sepersekian detik, Raja Singa bereaksi. Raja Agung, yang selama ini tidur, bangkit dan melompat maju. Raungannya memekakan telinga, menantang energi gelap Lyra. Ia membentuk perisai fisik, melindungi area kandang dengan tubuh besarnya. Energi Lyra menghantam Raja Singa. Raja Singa terlempar, tetapi ia berhasil membelokkan sebagian besar serangan itu.
Pertarungan antara kegelapan dan alam terjadi di hadapan mata manusia biasa yang ketakutan. "Lyra, cukup!" teriak raksa. Ia merasakan inti energi di dadanya mendesak untuk melepaskan kekuatan harimau penjaga, untuk shifting dan menghancurkan Lyra sekali dan untuk selamanya. Dendam atau damai? Pikirannya terbelah. Jika aku tidak menggunakan kekuatan penuhku, semua yang aku cintai akan musnah. Lyra melihat keraguan di mata raksa. Akhirnya, raksa, kebenaran terungkap. Kau adalah monster sepertiku. Aku tahu kau akan memilih kekerasan. Lyra menggunakan kesempatan ini. Ia mengarahkan serangan kedua, kali ini langsung ke raksa. Pusaran energi hitam itu menelan raksa. Saat itulah, raksa membuat keputusan yang mengubah segalanya. Ia tidak memanggil kekuatan harimau penjaga. Sebaliknya, ia memanggil kekuatan pengampunan mutlaknya. Ia membiarkan energi itu menyerang tubuh manusianya, dan pada saat yang sama, ia memancarkan gelombang kedamaian dari inti energinya. Gelombang kedamaian itu tidak bersifat merusak, tetapi memurnikan. Energi Lyra terkejut, seperti minyak yang bertemu air suci. Raksa bangkit, meski tubuhnya gemetar. Ia menunjuk Lyra, bukan dengan jari yang mengancam, tetapi dengan jari yang memohon. "Aku memaafkanmu, Lyra. Aku memaafkanmu atas pengkhianatanmu. Aku memaafkanmu atas serangan ini." Raksa berteriak. Suaranya bergema dengan otoritas yang luar biasa. "Aku tidak akan melawanmu dengan amarah. Aku tidak akan membiarkanmu mengubahku menjadi makhluk sepertimu." Lyra menjadi histeris. Ia tidak bisa memahami kekuatan hati ini. "Diam. Jangan berani-berani mengasihani aku. Kau adalah harimau penjaga. Kau seharusnya melawanku." Dalam amarahnya, Lyra membuat kesalahan fatal. Ia memutuskan untuk mengungkap semua kebenaran, untuk menjatuhkan raksa di mata Riana dan semua orang yang percaya padanya. "Dengar, kalian semua." Lyra menunjuk raksa, wujudnya semakin tidak stabil. "Pemuda miskin yang kalian puja ini, dia bukan manusia biasa. Dia adalah harimau penjaga hutan, makhluk fantastis yang kalian anggap mitos. Dia ditakdirkan untuk melindungimu, tapi dia gagal. Dia kehilangan kekuatannya karena pengorbanan bodoh, dan aku mengambil yang tersisa." Lyra mencondongkan tubuhnya ke depan, seringainya kejam. "Tanyakan padanya, Riana. Tanyakan padanya mengapa dia tidak shifting menjadi harimau dan membunuhku sekarang juga. Karena dia lemah. Dia adalah aib bagi spesiesnya. Dia adalah harimau penjaga yang memilih bersembunyi sebagai pemuda miskin." Kerumunan menjadi riuh. Riana menatap raksa, mencari kebenaran di mata pria yang ia cintai. Raksa mengangguk perlahan. "Ya, Lyra benar," katanya, menerima kebenaran pahit itu di depan semua orang. Ia menoleh ke Riana. "Aku adalah harimau penjaga hutan. Aku adalah sosok yang dia hianati dan tinggalkan di lembah kabut beracun. Aku memilih untuk merahasiakannya, karena aku tidak ingin hidup dalam sorban kebesaran lagi. Aku ingin hidup sebagai raksa, yang membangun dengan hati." Lyra mengira kejujuran raksa akan membuatnya kehilangan Riana, tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Riana melangkah maju, memeluk raksa yang masih ringkih karena serangan Lyra. "Aku tidak peduli kau harimau penjaga atau manusia miskin. Raksa, aku mencintai hatimu," teriak Riana. Air mata membasahi pipinya. Cinta Riana, yang dibangun atas kepercayaan murni, adalah perisai emosional yang tak tertembus. Dilema moral raksa sudah terselesaikan. Ia tidak perlu lagi menyembunyikan dirinya, tetapi ia juga tidak akan menggunakan kekerasan. "Aku akan mengakhiri ini, Lyra," raksa berkata, suaranya kini dipenuhi kekuatan yang tenang. Ia tidak lagi menuntut balas. Ia hanya ingin mengakhiri penderitaan ini. Lyra, yang inti energi curiannya sudah bergetar tidak karuan karena dikelilingi oleh begitu banyak cinta dan kepolosan, termasuk Nala dan Raja Singa, tidak bisa menahannya lagi. "Tidak, aku akan menghancurkanmu." Lyra berteriak, melancarkan serangan terkuatnya, sebuah bola energi gelap yang menakutkan. Raksa melihat serangan itu datang, tetapi ia tidak menghindar. Ia menutup mata,
melepaskan semua perlawanan fisik, dan memfokuskan seluruh inti energi yang telah dimurnikan di dadanya. Ia tidak menyerang. Ia hanya memancarkan pengampunan mutlak yang murni, seperti gelombang cahaya putih yang lembut. Serangan Lira menghantam Raksa, tetapi sebelum ledakan terjadi, gelombang pengampunan mutlak Raksa menyentuh inti energi curian di dada Lira. Lira menjerit bukan karena sakit fisik, melainkan karena rasa sakit dari jiwanya yang tersentuh oleh kebaikan yang begitu kuat. Ledakan energi gelap dari Lira yang menghantam Raksa terasa seperti guntur di tengah malam. Kerumunan warga terhuyung mundur, diselimuti asap dan debu. Namun, ketika asap mulai menipis, mereka tidak melihat kehancuran total yang mereka duga. Raksa berdiri tegak, meski pakaiannya robek dan kulitnya terbakar ringan. Ia tidak jatuh. Wujud manusianya terluka, tetapi inti energinya, yang kini dilapisi oleh pengampunan mutlak, telah menyerap sebagian besar kerusakan. Ia tampak seperti patung pahlawan yang baru saja ditempa api. Di hadapannya, Lira terhuyung mundur. Lira tidak terluka secara fisik, tetapi jiwanya tampak terguncang hebat. Energi yang dipancarkan Raksa bukanlah serangan, melainkan sebuah cermin jiwa yang memaksanya melihat kegelapan dirinya sendiri. Inti energi curian di dadanya bergetar liar, seolah memberontak melawan aura kedamaian yang mendominasi. Tidak mungkin. Lira terengah. Suaranya kini dipenuhi kepanikan murni. Kau harimau penjaga. Kau seharusnya melawanku. Kau seharusnya membenciku. Aku mengkhianatimu. Aku mengambil segalanya. Kau tidak mengambil segalanya, Lira, kata Raksa, berjalan mendekat, setiap langkahnya memancarkan ketenangan. Wajahnya dipenuhi simpati yang menyakitkan. Kau mengambil inti energiku, ya, tapi kau tidak bisa mengambil hatiku. Kau tidak bisa mengambil kemampuan untuk mencintai dan memaafkan. Riana berlari mendekati Raksa, khawatir. Raksa, jangan terlalu dekat. Dia masih berbahaya. Raksa mengangkat tangan, memberi isyarat agar Riana tetap di tempatnya. Ia harus menyelesaikan ini sendirian, dengan hati. Lira, Raksa berbicara dengan nada yang lembut, seolah ia sedang berbicara dengan seorang anak yang tersesat. Kau adalah makhluk bayangan yang hidup dari kebencian. Itulah mengapa kau datang ke sini, berharap amarahku akan memberimu makan. Tapi aku telah memotong rantai itu. Aku tidak akan memberimu dendam. Kemudian, Raksa melakukan aksi heroik yang paling agung. Ia mengangkat kedua tangannya ke depan dadanya, memanggil inti energi yang telah dimurnikan oleh roh air purba. Cahaya kristal murni bersinar lembut, keluar dari tubuhnya, tampak seperti bintang kecil yang damai. Aku tidak ingin ini lagi jika kehadirannya akan membuatmu hancur, kata Raksa. Ia melepaskan inti energi itu. Kristal cahaya itu melayang di udara, berkilauan. Kau menginginkannya, Lira? Ambillah, Raksa menawarkan, tanpa sedikit pun keraguan atau ketakutan. Aku sudah tidak membutuhkannya. Kekuatan terbesarku, kekuatan yang membuat Raja Singa melindungiku, kekuatan yang membuat Riana mencintaiku, ada di sini. Ia menunjuk rongga dadanya yang kini kosong, tetapi memancarkan kedamaian. Kekuatan terbesarku adalah hati yang telah pulih, yang mampu memaafkanmu secara mutlak. Aksi ini adalah pukulan telak yang mematikan bagi Lira. Makhluk bayangan itu tidak pernah bisa memahami logika pengorbanan tanpa syarat. Lira, yang inti energi curiannya sendiri bergejolak hebat, tidak bisa menahan godaan itu. Ia mengulurkan tangan bayangannya dan menyambar inti energi murni yang melayang di udara. Begitu inti energi yang dimurnikan Raksa menyentuh inti energi curian Lira, terjadi reaksi kimia spiritual yang dahsyat. Cahaya murni dari inti energi Raksa menolak kegelapan yang menempel pada inti energi curian Lira, dan sebaliknya, energi gelap Lira tidak mampu menyerap cahaya murni dari pengampunan mutlak Raksa. Lira menjerit kesakitan, bukan karena serangan, tetapi karena pertarungan internal antara dua energi yang berlawanan. Tidak, ini membakarku. Kenapa ini tidak bisa aku ambil? Itu tidak bisa kau ambil, Lira, Raksa menjelaskan dengan tenang, suaranya menembus jeritan Lira. Karena inti energi yang murni tidak bisa diserap oleh hati yang penuh kebencian. Aku membiarkannya pergi, yang berarti aku tidak lagi terikat pada nafsu kekuasaan. Kekuatan ini tidak bisa melayanimu jika aku,
pemilik aslinya, telah memberikannya dengan pengampunan mutlak. Lira ambruk ke tanah. Inti energi raksa yang murni jatuh ke tanah, kembali ke tempat asalnya. Inti energi curian Lira berputar-putar di atasnya, lalu mulai meredup dan pecah menjadi serpihan-serpihan asap hitam. Lira kehilangan kekuatannya. Wajahnya, yang tadinya dipenuhi aura makhluk bayangan, kini kembali ke wajah Lira yang dulu, wajah manusia biasa, rapuh, dan dipenuhi penyesalan yang mendalam. Kebohongan yang selama ini menopangnya telah runtuh. Ia adalah makhluk bayangan yang kekuatannya bergantung pada kemampuannya untuk mengendalikan, dan kini ia tidak lagi mengendalikan apa-apa. Lira menatap serpihan energi curiannya yang hilang, lalu menatap raksa. Ia melihat raksa yang berdiri tegak dan memaafkan. Rasa sakit kegelapan itu terasa manis dibandingkan rasa sakit penyesalan yang kini menggerogotinya. Lira menangis. Tangisannya bukan tangisan amarah, melainkan tangisan kejatuhan, kesadaran. Aku minta maaf, bisiknya. Suaranya serak dan nyaris tak terdengar. Aku dibutakan oleh kekuasaan. Aku menyakitimu, raksa. Aku meninggalkanmu untuk mati. Semua warga desa menyaksikan kejatuhan Lira. Ini adalah drama nyata, drama pertarungan spiritual antara cahaya dan kegelapan yang dimainkan di hadapan mereka. Raksa berjalan ke arah Lira, yang kini tersungkur, tubuhnya bergetar karena penyesalan. Ia tidak memarahi atau menghakiminya. Ia berlutut di hadapannya. Aku sudah memaafkanmu, Lira, raksa menegaskan lagi, kali ini dengan kehangatan yang mendalam. Aku memaafkanmu, bahkan sebelum kau meminta maaf. Pengampunan ini adalah hadiah terakhirku untukmu. Lira mengangkat wajahnya. Air mata bercampur dengan debu di pipinya. Aku tidak pantas mendapatkan ini. Aku adalah monster. Kita semua berhak mendapatkan kesempatan kedua. Lira, balas raksa. Sekarang, pergilah. Pergilah dan gunakan kesempatan ini untuk membangun hidup yang baru. Hidup tanpa dendam, tanpa kebohongan. Lira memandang raksa, lalu memandang Riana, yang berdiri dengan ekspresi kasihan, dan kemudian pada Raja Singa yang mengawasinya dari kejauhan. Lira menyadari betapa jauh ia telah jatuh, dan betapa agung raksa bangkit. Dengan sisa tenaganya, Lira berdiri. Ia membungkuk dalam-dalam di hadapan raksa dan Riana. Aku akan pergi, bisiknya. Aku akan menebus ini. Terima kasih, raksa. Terima kasih telah menunjukkan padaku, bahwa di dalam kegelapan yang paling pekat sekalipun, masih ada cahaya yang bisa memaafkan. Lira, tanpa menoleh ke belakang, melarikan diri ke dalam hutan, bukan sebagai makhluk bayangan yang kuat, tetapi sebagai wanita yang jiwanya patah, yang kini memulai babak baru, babak penebusan yang sunyi. Raksa mengambil kembali inti energinya dari tanah. Cahayanya kembali ke dada raksa, berdenyut hangat, lebih stabil dari sebelumnya. Riana segera memeluk raksa. Anda melakukannya, raksa. Anda mengalahkannya bukan dengan kekuatan, tetapi dengan kebaikan. Kerumunan warga desa dan sukarlawan meledak dalam sorakan. Mereka tidak hanya melihat kejatuhan Lira, tetapi mereka juga melihat demonstrasi paling agung dari cinta dan pengampunan. Mereka melihat pahlawan sejati. Perjalanan saya telah berakhir, Riana. Raksa menghela napas, lega. Saya telah membuktikan bahwa kekuatan terbesar lahir dari hati yang telah pulih dan memaafkan. Lira pergi, dan dendam saya juga ikut pergi bersamanya. Malam itu, raksa tidak hanya menyelamatkan cagar alam harapan dari kehancuran fisik, tetapi ia juga menyelamatkan jiwanya sendiri dari kehancuran moral. Babak pertarungan telah usai, dan yang tersisa adalah babak kebahagiaan sejati. Setelah badai berlalu, bukan badai cuaca, melainkan badai spiritual yang dibawa Lira, cagar alam harapan kembali diselimuti kedamaian. Konfrontasi epik antara raksa dan Lira, yang disaksikan oleh puluhan orang, bukan hanya sekadar pertarungan, melainkan sebuah demonstrasi hidup tentang kekuatan moral. Dunia yang viral kini menyaksikan bahwa pahlawan sejati tidak selalu mengenakan jubah, tetapi membawa hati yang memaafkan. Kejadian itu menyebar luas. Tio, dengan videonya yang ketiga dan paling dramatis, menunjukkan Lira yang tampak dirasuki kegelapan dan bagaimana raksa, si pemuda miskin, mengalahkannya bukan dengan sihir,
melainkan dengan pengampunan mutlak yang memurnikan. Kini, Raksa tidak lagi perlu menyembunyikan kebenaran tentang dirinya. Warga Randu Alas dan Riana tahu bahwa Raksa adalah seorang harimau penjaga hutan yang agung, seorang makhluk mitos yang memilih hidup dalam kesederhanaan. Namun, pengungkapan ini tidak menimbulkan ketakutan, melainkan kekaguman. Mereka telah melihat keagungannya bukan dari kekuatan shifting menjadi harimau, melainkan dari pilihan hatinya. Suatu pagi, Raksa sedang duduk di tepi sungai, membersihkan tangannya. Riana datang, membawakan sarapan sederhana. Koran hari ini menyebut Anda, sang penjaga hati nurani. Raksa, Riana tersenyum, menyodorkan koran yang kini memuat berita positif tentang Raksa. Mereka tidak lagi peduli pada gosip harimau penjaga. Mereka hanya peduli pada filosofi Anda. Raksa menerima koran itu, tetapi segera melipatnya. Pujian adalah busa sabun, Riana. Indah, tapi cepat hilang. Yang penting, apakah pesan itu tersampaikan? Tersampaikan, jawab Riana, duduk di sebelahnya. Mereka melihat bahwa Lyra, yang mewakili nafsu dan kebencian, hancur oleh dirinya sendiri. Sementara Anda, yang memilih melepaskan dan membangun, memenangkan segalanya. Aku tidak menang, Riana. Lyra juga menang, koreksi Raksa dengan lembut. Dia mendapatkan kebebasan dari kegelapan yang menguasainya. Dia pergi untuk memulai penebusan dosa-dosanya. Itu adalah kemenangan spiritual untuknya, dan itu adalah hadiah terbaik dari pengampunan mutlakku. Riana menyentuh bekas luka bakar di lengan Raksa akibat serangan Lyra. Anda selalu melihat kebaikan, bahkan pada pengkhianat yang nyaris membunuh Anda. Mengapa Anda begitu yakin dia tidak akan kembali lagi? Makhluk bayangan hidup dari kebencian dan kebohongan, Riana, jelas Raksa. Lyra tidak hanya kehilangan kekuatannya di sini, dia kehilangan alasan untuk membenci. Dia melihat bahwa dendamnya tidak mempan, dan dia melihat bahwa aku telah memaafkannya. Itu adalah racun terkuat baginya. Dia tidak akan kembali, kecuali dia datang sebagai teman, setelah jiwanya benar-benar pulih. Kini, dengan ancaman Lyra yang telah sirna, Raksa dan Riana mengalihkan fokus mereka sepenuhnya pada visi yang lebih besar, menyatukan dunia manusia dan alam. Cagar Alam Harapan, yang telah diselamatkan oleh aksi heroik Raksa, kini mendapatkan dukungan global. Sumbangan berdatangan bukan hanya berupa uang, tetapi juga berupa keahlian dan tenaga. Sekolah konservasi yang diimpikan Raksa kini berdiri tegak, menjadi tempat para pemuda desa belajar tentang keseimbangan ekosistem dan filosofi penjaga hutan. Ini adalah impian saya, Riana, kata Raksa, saat mereka melihat anak-anak desa bersemangat merawat Nala, bayi harimau, di bawah pengawasan Tio. Bukan untuk menguasai hutan, tetapi untuk mengajarkan manusia bagaimana mencintai hutan. Anda telah berhasil, Raksa, Riana mengangguk, matanya dipenuhi kebanggaan. Anda membuktikan bahwa seorang harimau penjaga tidak perlu menjadi monster untuk dihormati. Anda dihormati karena kemanusiaan Anda. Tiba-tiba, kedamaian pagi itu diganggu oleh kedatangan utusan dari kota metropolitan. Bukan reporter, melainkan utusan resmi dari kerajaan, datang dalam balutan seragam militer formal, dipimpin oleh seorang jenderal yang berwibawa. Tuan Raksa, kata jenderal itu dengan hormat. Kami datang membawa pengakuan resmi dari istana. Kejadian di Cagar Alam Harapan telah menjadi sorotan nasional. Tindakan Anda melindungi alam dan menunjukkan nilai-nilai luhur kemanusiaan telah menginspirasi jutaan orang. Saya hanya melakukan apa yang harus saya lakukan, Jenderal, jawab Raksa rendah hati. Tidak, jenderal itu menggeleng. Anda melakukan hal yang tidak bisa dilakukan oleh pasukan kami. Anda mengalahkan kebencian dengan cinta. Dan Anda membuktikan keberadaan Raja Singa dan Harimau Penjaga sebagai pelindung sejati. Kerajaan ingin memberikan pengakuan tertinggi. Jenderal itu kemudian membacakan surat resmi yang menyatakan, mulai hari ini, Cagar Alam Harapan diakui sebagai proyek nasional di bawah perlindungan ganda kerajaan dan Raja Singa. Dan kepada Tuan Raksa, kami menganugerahkan gelar Pelindung Hati Nurani Alam dan dana abadi untuk keberlanjutan proyek Anda. Dana abadi ini, tidak seperti donasi yang ia tolak di awal, adalah dana resmi yang terikat pada misi konservasi. Raksa, yang dulunya dicap miskin dan pembawa sial, kini diakui dan dihormati oleh negara dan alam.
Ia berhasil mengubah nasibnya tanpa menuntut balas. Yang mulia, kata Raksa pada jenderal itu, saya menerima kehormatan ini, bukan untuk diri saya, tetapi untuk semua warga Randu Alas, Tio, dan terutama, untuk Putri Riana, yang percaya pada saya saat saya dicap pembawa kutukan. Riana terharu. Dalam sorotan resmi itu, Raksa tidak pernah melupakan orang-orang yang mendukungnya. Setelah upacara singkat, jenderal itu berbicara secara pribadi pada Raksa. Satu hal lagi, Tuan Raksa, kami tahu Anda dan Putri Riana memiliki hubungan yang lebih dari sekadar mitra. Kerajaan merestui hubungan ini. Anda adalah pahlawan yang menyatukan dunia kami. Pengakuan resmi ini adalah penyempurnaan total. Cinta mereka, yang tumbuh di tengah kekacauan, kini mendapatkan restu tertinggi. Raksa menatap Riana. Matanya dipenuhi janji. Riana, setelah semua ini, saya ingin membangun masa depan, bukan hanya untuk harimau dan singa, tetapi juga untuk kita. Maukah Anda mendampingi saya selamanya, sebagai penyemangat bagi harimau penjaga ini? Riana tidak bisa menahan air matanya. Ya, Raksa, tentu saja. Saya ingin menjadi bagian dari masa depan yang Anda bangun di atas dasar pengampunan mutlak dan cinta. Di kejauhan, Raja Singa terdengar mengeluarkan raungan panjang, raungan kebahagiaan yang bergema di seluruh hutan, seolah alam turut merayakan penyatuan agung ini. Raksa dan Riana, yang dulunya adalah dua dunia yang terpisah, seorang harimau penjaga yang diasingkan dan seorang bangsawan berhati mulia, kini bersatu, siap memasuki babak terakhir, babak kebahagiaan sejati dan perdamaian abadi. Mereka telah membuktikan bahwa kebaikan dan cinta adalah kekuatan politik dan spiritual yang paling tinggi. Waktu berlalu seperti aliran sungai yang menemukan jalannya ke lautan, membawa kedamaian abadi bagi cagar alam harapan. Sejak konfrontasi terakhir dengan Lira dan pengakuan resmi dari kerajaan, kehidupan Raksa dan Riana terasa seperti dongeng yang baru dimulai. Desa Randu Alas, yang dulunya terpencil dan dipenuhi stigma, kini menjadi pusat konservasi dan studi spiritual, tempat di mana manusia belajar menghormati alam dari pelindung hati nurani alam, Raksa. Puncak dari babak baru ini adalah pernikahan Raksa dan Putri Riana. Mereka memilih untuk merayakannya bukan di istana mewah, melainkan di tengah cagar alam harapan, di bawah naungan pohon-pohon rindang, disaksikan oleh warga desa, para sukarlawan, dan makhluk-makhluk hutan. Upacara itu diselenggarakan pada pagi hari, saat embun masih memeluk rumput. Riana mengenakan gaun sederhana yang dihiasi sulaman bunga hutan, sementara Raksa tampak gagah dengan pakaian tradisional yang melambangkan seorang penjaga hutan. Di barisan depan, Tio, yang kini menjadi manajer cagar alam yang andal, berdiri dengan mata berkaca-kaca. Di belakang kerumunan manusia, Raja Singa duduk dengan tenang, menjadi saksi kehormatan yang paling agung. Ia adalah simbol, stempel alam atas penyatuan ini. Nala, bayi harimau yang kini sudah lebih besar, bermain di dekat gerbang, dilindungi oleh kehadiran Raja Agung. Saat Raksa dan Riana bertukar janji itu bukan hanya tentang cinta, tetapi juga tentang tujuan hidup mereka. Riana, Raksa berkata, suaranya dipenuhi janji yang teguh. Aku berjanji, aku akan selalu menjadi Raksa yang kamu temukan di lembah kabut beracun, seseorang yang memilih pengampunan mutlak daripada dendam. Aku berjanji untuk melindungi hati kita, seperti aku melindungi hutan ini. Riana membalas, matanya bersinar bahagia. Dan aku berjanji, Raksa, aku akan selalu menjadi benteng kepercayaanku. Aku akan mengingatkanmu bahwa kekuatanmu tidak terletak pada inti energi MU, tetapi pada hati yang kamu berikan padaku dan pada dunia ini. Kita akan membangun masa depan di mana tidak ada lagi stigma atau kutukan, hanya penerimaan. Setelah mereka bertukar cincin, Raksa melakukan sebuah ritual sederhana namun bermakna. Ia mendekati Raja Singa, menyentuh surainya dengan hormat, dan kemudian berbisik, "Kita berhasil, Raja Agung. Kita telah menunjukkan pada dunia bahwa manusia dan alam bisa hidup berdampingan, dipimpin oleh hati." Raja Singa membalas dengan dengkuran lembut yang membuat udara bergetar, seolah memberikan restu mitologis pada pernikahan itu. Tahun-tahun berlalu dengan cepat, membawa Raksa dan Riana ke puncak pencapaian mereka. Cagar alam harapan berkembang menjadi model konservasi global. Raksa, sang pelindung hati nurani alam, menggunakan kisah hidupnya bukan untuk mencari pujian,
melainkan untuk mengubah paradigma. Melalui sekolah konservasi, ia mengajarkan anak-anak bahwa kisah harimau penjaga bukanlah tentang sihir, melainkan tentang tanggung jawab. Ia membuktikan bahwa kemiskinan dan kutukan adalah ilusi sosial yang bisa dihancurkan oleh kerja keras dan hati yang tulus. Suatu sore, Raksa dan Riana duduk bersama, mengawasi Nala yang kini telah dewasa, berpatroli dengan gagah di area hutan. Mereka berbicara tentang masa lalu yang terasa jauh. "Apakah Anda pernah penasaran, Raksa, bagaimana kabar Lira?" tanya Riana. Suaranya mengandung rasa ingin tahu yang lembut. Raksa tersenyum. "Awalnya, ya. Tetapi aku belajar, Riana, bahwa ketika kita telah memaafkan seseorang secara mutlak, kita juga harus melepaskan kebutuhan kita untuk mengontrol takdir mereka. Dia pergi untuk menemukan kedamaiannya sendiri. Dan itu cukup bagiku." Tepat setelah percakapan itu, Tio berlari ke arah mereka, membawa sebuah kotak kayu tua yang ia temukan saat membersihkan gudang. "Kak Raksa, lihat ini. Aku menemukan ini di sudut gudang yang terkunci," kata Tio. Kotak itu berisi sebuah liontin kecil berbentuk air mata kristal dan sebuah surat usang. Raksa mengenali liontin itu. Itu adalah liontin yang Lira kenakan saat mereka pertama kali bertemu, sebelum ia tahu Lira adalah makhluk bayangan. Itu adalah simbol dari wujud manusia yang Lira kenakan saat ia masih berharap untuk menjadi baik. Raksa membuka surat itu. Tulisan tangan di dalamnya halus, tetapi dipenuhi kesedihan. "Raksa, aku tidak tahu apakah kau akan menemukan ini. Aku tidak berani kembali, karena aku tidak pantas melihat kedamaian yang kau bangun. Aku menulis ini di hari yang seharusnya menjadi kehancuranmu, tetapi malah menjadi awal dari penebusanku. Aku telah menanggalkan topengku. Aku berjalan di bumi ini sebagai orang yang hancur, menebus dosa-dosaku dengan membantu mereka yang lemah. Aku tidak meminta pengampunanmu, karena aku tahu kau sudah memberikannya di malam itu. Pengampunanmu adalah cahaya yang paling kuat yang pernah aku temui. Kau tidak hanya menyelamatkanku dari kematian fisik, tetapi kau menyelamatkanku dari kematian spiritual. Aku mengirimkan ini sebagai pengakuan. Kau menang, Raksa. Kau menang karena kau memilih cinta, bukan dendam. Kau membuktikan bahwa kekuatan yang dicuri tidak akan pernah mengalahkan kekuatan yang lahir dari hati yang pulih. Pergilah, dan jadilah legenda yang harusnya kau jadikan. Aku akan selalu menjadi bayangan yang belajar dari cahayamu. Lira." Membaca surat itu, Raksa merasakan air mata hangat menetes. Itu adalah akhir yang damai. Ia tidak hanya memenangkan pertarungan, ia juga memenangkan jiwa mantan kekasihnya. Pengampunan mutlak telah bekerja secara sempurna. Riana memeluknya erat. "Lihat, Raksa, kebaikan Anda mengubah takdir Lira. Anda menyelamatkannya dari dirinya sendiri." Tahun-tahun berlalu lagi. Raksa dan Riana mendirikan keluarga mereka di Cagar Alam Harapan. Mereka memiliki seorang putri yang mereka didik dalam filosofi penjaga hati nurani alam, bahwa kekuatan terbesar adalah cinta, dan senjata paling ampuh adalah kemampuan untuk memaafkan. Kisah tentang Raksa, si pemuda miskin yang dicap pembawa kutukan, yang hidupnya berubah setelah menolong Raja Singa, dan yang mengalahkan musuh terbesarnya bukan dengan sihir tetapi dengan pengampunan mutlak, diceritakan di seluruh negeri. Di akhir hayatnya, Raksa duduk di teras Cagar Alam Harapan, yang kini menjadi simbol kedamaian dunia. Ia melihat ke dalam hutan. Raja Singa yang menua, Nala yang dewasa, dan cucu-cucunya yang bermain tanpa rasa takut. Ia telah hidup sebagai pahlawan sejati. Ia mengalahkan kejahatan bukan dengan menjadi lebih kuat, tetapi dengan menjadi lebih baik. Ia memejamkan mata, merasakan inti energi di dadanya bersinar dengan terang. Ia telah mewujudkan misinya sebagai harimau penjaga hutan, bukan melalui wujudnya, melainkan melalui hati manusianya. Raksa, si mantan harimau penjaga yang dikhianati, berhasil mengubah takdirnya, membuktikan kepada dunia bahwa viralitas sejati bukanlah tentang ketenaran sesaat, melainkan tentang ketulusan hati yang abadi.